Halo Sobat Anime, satu lagi video spoiler sat untuk menutupi video yang telah hilang. Dan kali ini kita akan membahas adalah Magic Emperor. Langsung aja kita gaskun. Magic Emperor menceritakan tentang perjalanan seorang kaisar iblis yang memiliki suatu buku kuno yang membuat pemiliknya dapat menggapai surga dan juga dunia hanya dalam genggamannya saja. Dan kaisar sihir itu memiliki nama Zhou Yifan. Karena kaisar ini memiliki buku ini, ia pun harus diincar oleh para kaisar-kaisar lainnya yang memang menginginkan buku itu juga. Dan hal itu pun disampaikan oleh satu-satunya orang murid yang ia miliki, yang bernama Zhou Cheng. Menghadapi para pasukan yang begitu banyak tidak membuatnya gentar apalagi takut. Namun lawan utamanya bukanlah para kroco-kroco itu, melainkan 7 orang kaisar lainnya. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Zhou Yifan pun sangat percaya diri dapat mengalahkan 7 kaisar yang berasal dari tanah suci itu. Tapi sayangnya ia tiba-tiba saja diserang dari belakang yang dilakukan oleh muridnya sendiri. Zhou Cheng pun sangat membenci dengan Yifan karena Yifan tidak mau menunjukkan buku suci itu kepada dirinya, yang mengakibatkan ia harus berkhianat. Dan di akhir hayatnya, Yifan pun tetap tidak mau membiarkan buku itu jatuh ke tangan 7 kaisar lainnya. Lantas, Yifan pun memutuskan untuk menghancurkan buku itu beserta tubuhnya juga. Dan BAM! Terjadilah suatu ledakan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan tubuhnya hancur dan ia juga tewas. Tapi ternyata yang hancur hanyalah tubuhnya saja dan rohnya pun tidak pergi ke alam baka, tapi merasuki tubuh seorang bocah yang bernama Xiao Fan. Dengan tubuh barunya itu ia kehilangan seluruh kekuatannya, tapi tidak dengan ingatannya, yang membuat Zhou Yifan pun bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Kaisar Agung dan juga muridnya Zhou Cheng. Dan disinilah pertulangan Yifan dimulai saat ia melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang pelayan keluarga Luo terhadap majikannya. Karena Yifan merasa ia tidak memiliki suatu hubungan dengan masalah ini, Yifan pun memutuskan untuk pergi saja. Tapi tiba-tiba saja ia merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di hatinya. Dengan pengetahuan yang ia miliki, Yifan pun tahu kalau rasa sakit yang ada di tubuhnya ini merupakan bentuk dari sihir hati atau bisa dikatakan sebagai kutukan. Di sini Yifan pun juga tahu jika saja ia melanggar kutukan itu, maka pemilik tubuh pasti akan langsung saja tewas. Dengan menggunakan kesadaran ilahinya, membuat Yifan pun tahu kenapa ia dapat terkena sihir hati ini. Ia melihat dan merasakan kalau tekad yang dimiliki bocah pemilik tubuh, kalau ia memiliki tekad yang sangat kuat untuk menyelamatkan nona mudanya, karena ia merasa kalau nona mudanya ini sangatlah berarti bagi dirinya. Oleh karena itu, Yifan pun mau tidak mau dan ia juga tidak memiliki suatu pilihan lain selain ia harus melayani keluarga kecil ini, walaupun ia sebenarnya seorang kaisar sihir di masa lalu. Tidak memiliki pilihan lain membuat Yifan pun harus menghadapi para bandit-bandit yang bekerja sama dengan pelayan keluarga Luo itu yang ingin menyakiti nona mudanya. Berbekal pengetahuan lamanya, membuat Yifan pun dapat menebas salah seorang bandit yang memiliki level kultivasi di atasnya. Dan ia langsung mencoba melarikan diri bersama dengan nona muda dan juga tuan mudanya. Karena ia tahu kalau ia tidak dapat mengalahkan para bandit itu untuk saat ini. Yifan pun juga cukup kesal dengan sikap dari nona mudanya ini yang ingin menjadi tumbal atau umpan untuk dapat menyelamatkan adiknya saja. Hal itu pun membuat Yifan pun berpikir lebih baik ia mengeksekusi para bandit-bandit yang telah menyerang mereka. Dengan bermodalkan cincin giok milik nona mudanya itu dan juga pengetahuannya, Yifan pun akan menjebak dan mengeksekusi para kampret-kampret itu di hutan berkabut. Dengan memodalkan itu semua, Yifan pun mulai membangun suatu jebakan di hutan itu yang awalnya berkabut dan kini berubah menjadi hutan kematian yang siap untuk menelan kampret-kampret itu semua. Yifan yang menunggu para kampret itu datang di hutan berkabut, ia pun menawarkan suatu kesepakatan untuk menangkap dan juga menyerahkan nona mudanya yang akan ditukarkan dengan masa depannya yang cerah. Awalnya mereka pun setuju dengan hal itu, tapi itu semua hanyalah akal-akalan Yifan untuk dapat menjebak mereka semua ke tempat arah yang telah ia pasang.
Dan tiba-tiba saja, bam! Ivan pun langsung mengaktifkan arai yang ada di tempat ini, yang membuat para kampret-kampret itu langsung terjebak dan juga tewas seketika. Setelah kejadian itu, Ivan dan juga keluarga Luo melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Feng atau kota angin. Dan ternyata tujuan mereka datang ke kota ini untuk menemui keluarga Chai, yang merupakan salah satu bangsawan lokal yang ada di kota ini. Di kota ini juga Ivan pun bertemu dengan seorang gadis cantik yang berselisih dengan seorang pedagang batu giok. Dengan metode yang ia miliki, Ivan pun berhasil membantu gadis cantik itu untuk membuktikan kalau batu giok yang dijual oleh pedagang itu memang palsu. Dan hal itu pun tentu saja membuat pedagang itu dihajar oleh warga. Pedagang batu itu yang tidak terima dipermalukan dan juga dihajar oleh warga, ia pun menyewa para kroco-kroco untuk menghajar Ivan. Tapi dengan sangat mudah Ivan dapat menyingkirkan para kroco-kroco yang tidak berguna itu. Di suatu penginapan, Ivan pun mendapatkan jurus barunya dari batu giok yang baru saja ia pungut dari pedagang batu sebelumnya. Tapi ternyata batu giok itu bukanlah batu giok asli, dan batu giok itu ternyata berasal dari darah peri. Dengan menggunakan metode iblisnya, ia pun dapat berhasil menyerap darah peri itu dan membuat Ivan pun mendapatkan suatu jurus baru. Keesokan harinya, Ivan pun pergi menuju kediaman keluarga Chai. Tapi ternyata di sana mereka tidak mendapatkan suatu sambutan yang cukup baik dari para pengawal keluarga Chai, yang membuat Ivan pun tahu kalau nona mudanya pasti tidak ada di tempat ini. Dan benar saja, mereka pun menemukan suatu gubuk di pinggir kota yang ditempati oleh tuan muda mereka. Dan di sana pula mereka pun tidak dapat menemukan nona mudanya, yang ternyata saat ini sedang pergi mencari calon tunangannya yang sudah dibatalkan oleh keluarga Chai. Di sana, nona muda ini pun mencoba untuk membujuk calon tunangannya untuk tidak membatalkan kontrak pernikahan mereka. Tapi sayangnya, ia malah mendapatkan suatu perilaku yang tidak pantas dari calon tunangan baru dari si kampret itu. Dan tak lama setelahnya, Ivan pun datang, langsung membalaskan tindakan pasangan kampret itu. Di sana, Ivan yang akan pergi dari tempat itu bersama nona mudanya, ia malah mendapatkan suatu penghinaan yang tentu saja membuat Ivan menjadi geram. Hal itu pun membuat Ivan langsung melesat dengan sangat-sangat cepat dan langsung menghajar kedua kampret itu. Dan tak lama setelahnya, kepala keluarga Chai pun datang dan pembicaraan mereka pun tidak berlangsung baik, yang membuat Ivan pun kesal dan langsung melepaskan serangannya ke arah kampret tua itu. Dan BAM! Serangan besar pun dilepaskan oleh Ivan, yang ternyata serangan itu bukanlah ditujukan kepada Pak tua itu, melainkan kepada anaknya, yang membuatnya kini dapat mengendalikan hidup mati dari si kampret kecil itu. Hal itu pun tentu saja membuat keluarga Chai kini harus takluk di bawah tangannya. Tapi ketika mereka menyadari kalau keluarga si gadis kampret itu yang dihajar oleh Ivan merupakan salah satu keluarga bangsawan yang memiliki suatu hubungan dengan 7 bangsawan agung, membuat nona muda keluarga Luo ini pun ingin kembali dan juga meminta maaf. Tapi di sini Ivan pun ogah untuk menundukkan kepalanya, yang membuat Ivan pun mencari sekutu yang dapat melindungi keluarga Luo, yaitu dengan cara bersekutu dengan 7 bangsawan agung lainnya, yaitu Pavilion Qianlong yang memang bermukim di kota ini. Awalnya kedatangan Ivan pun tidak dapat disambut baik oleh para penjaga. Namun dengan tekanan balas yang ia lepaskan membuat Ivan pun disambut dan diizinkan masuk ke dalam kediaman mereka. Dan di dalam sana Ivan pun melakukan negosiasi. Ia menjual suatu gulungan yang baru saja ia tulis tadi malam. Dan gadis itu pun menawar dengan harga sekitar 100.000. Namun hal itu pun terlalu rendah yang membuat negosiasi mereka menempuhi jalan buntu. Yang pada akhirnya muncullah seorang tetua dari Pavilion Qianlong yang memiliki nama Shen Yang Longjui, atau nama kerennya adalah God Eyes Dragon 9. Waduh. Awalnya negosiasi Ivan dan Pak Tua itu juga tidak berlangsung baik, karena Pak Tua itu hanya menawar sekitar 1,8 juta, sedangkan Ivan meminta sekitar 10 juta. Yang pada akhirnya setelah negosiasi cukup panjang, mereka pun mensetujuinya dengan menjual seharga 1 juta dengan sisa 9 juta sebagai jasa keamanan untuk keluarga Luo.
Keesokan harinya datanglah kembali si kampret betina ini yang ingin membalaskan dendamnya atas perilaku Ivan yang telah menaboknya. Dan kali ini ia datang bersama dengan berbagai macam bala bantuan. Dan di sana Ivan pun juga terlibat dalam suatu pertarungan dengan seorang murid yang cukup berbakat. Dengan tubuh Ivan yang masih sangat lemah, Ivan pun hampir saja mokat gara-gara ia bertarung dengan seorang kroco. Dan beruntungnya Ivan pun dapat diselamatkan oleh seorang murid dari Pavilion Qianlong. Tapi Ivan pun bukanlah MC yang naif. Ia memanfaatkan suatu celah kecil dengan cara langsung mengeksekusinya ketika ia sedikit lengah dari belakangnya. Ivan pun berpikir bodoh amat, yang penting musuhnya mampus, ya kan? Sedangkan di tempat lain, Pak Tua ini pun sadar kalau apa yang dilakukan oleh Ivan ini sangatlah luar biasa. Bukan dalam suatu pertarungan, tapi dalam hal mengadu domba antara Pavilion Qianlong yang mendukung keluarga Luo dan juga Lembah Yaoming yang telah mendukung keluarga Shu, keluarga dari si kampret betina itu. Ivan pun sengaja melakukan hal ini karena ia tahu kalau di masa depan ia akan menghadapi 7 bangsawan agung lainnya sebagai batu loncatan sebelum ia membalaskan dendam melawan 7 kaisar dari Tanah Suci. Dengan kemampuan barunya yang dimiliki oleh Ivan setelah menyerap darah peri itu, Ivan pun mendapatkan jurus Baby Blood atau kunyang. Waduh, Ivan yang sedang patroli malam untuk menyerap darah dan juga untuk memata-matai keluarga Shu, dan tiba-tiba saja ia merasakan aura Qi yang sangat kuat yang ternyata dilepaskan oleh Pak Tua ini, yang merupakan salah satu tetua dari Lembah Yaoming. Ivan yang intip-intip ia mendapatkan berbagai macam informasi, mulai dari hubungan buruk Pavilion Qianlong dan juga Lembah Yaoming, serta konspirasi keluarga Cai dan juga sekutunya yang rencananya mereka ingin menyerang Pavilion Qianlong. Dan sayangnya sebelum Ivan mendengarkan semua informasi itu, ia telah ketahuan. Dan beruntung ia dapat selamat dari serangan yang dilepaskan oleh master yang cukup kuat itu. Dan sebagai informasi, jika Baby Bloodnya mati, maka Ivan juga bakal mati di tubuh aslinya. Keesokan harinya, Ivan yang datang kembali ke Pavilion Qianlong. Di sana ia pun meminta rumah untuk keluarga Luo, rumah yang aman dan juga nyaman. Selain itu, Ivan pun juga menjual beberapa informasi kalau salah seorang tetua dari Lembah Yaoming akan menyerang tempat ini. Dan orang itu adalah Pak Tua Botak yang dipanggil dengan sebutan Tetua Jen. Mendengar nama itu tentu saja membuat Pak Tua ini murka dan juga ngamuk. Karena ternyata salah satu matanya menjadi picek gara-gara Pak Tua Botak itu yang baru saja disebutkan oleh Ivan. Setelah kejadian itu, keluarga Luo pun mendapatkan suatu kediaman baru yang aman dan juga nyaman. Tapi sayangnya, kebahagiaan mereka pun tidak berlangsung lama setelah nona muda dari Pavilion Qianlong datang. Nona muda ini pun sangat songong. Ia mengatakan untuk berhenti bermimpi untuk keluarga Luo dapat bersaing dengan 7 bangsawan agung lainnya. Hal itu pun membuat Ivan menjadi geram dan ia tidak terima direndahkan. Lantas Ivan pun membangun suatu arai tingkat 5 untuk membuktikan kalau kondisi keluarga Luo yang saat ini masih lemah saja dapat membangun arai tingkat 5 yang sangat kuat dan bagaimana kelak di masa depan. Ivan yang membangun arai tingkat 5 membuatnya menjadi suatu incaran dari Pavilion Qianlong untuk bergabung dengan mereka, dan ia juga menawarkan suatu posisi tetua sebagai gantinya. Tapi di sini Ivan pun menolaknya karena ia telah berjanji dan ia juga bertekad dalam waktu 10 tahun lagi maka keluarga Luo akan setara dengan 7 bangsawan agung yang ada di kekaisaran ini. Pada malam harinya, Ivan pun memantau kota untuk mencari tumbal. Ia menemukan seorang gadis yang sangat misterius. Ivan pun yang mematai-matai gadis itu, ternyata gadis itu memiliki suatu rencana untuk mengeksekusi keluarga Luo yang tersisa. Dan sayangnya, rencana mereka pun telah diketahui oleh Ivan. Dan Ivan pun datang untuk menggagalkan rencana itu. Sempat terjadi suatu pertarungan kecil di antara Ivan dan juga gadis ungu itu. Di sini Ivan pun menangkap dan juga melucuti pakaian dari gadis itu untuk mendapatkan informasi apa yang akan dilakukan oleh gadis kecil itu dan apa hubungan mereka dengan Lembah Yaoming. Dan ternyata keluarga Luo dan juga bandit gunung ini telah dijebak dan juga diadu domba untuk saling bertarung oleh orang-orang dari Lembah Yaoming. Karena Ivan cukup tertarik dengan konspirasi ini, ia memutuskan untuk menyelesaikan siapa dalang di balik ini semua.
Yifan yang berpura-pura menjadi seorang tabib yang akan mengobati seorang tetua dari bandit gunung yang dirumorkan telah diserang oleh keluarga Luo yang menyebabkan dua kubu itu saling bertarung. Setibanya Yifan di tempat para bandit, ia memeriksa kalau tetua bandit itu ternyata tidak diserang, tapi ia terluka karena telah diracuni oleh seseorang. Dan ternyata pelakunya tidak lain adalah si kampret ini yang merupakan tunangan dari gadis ungu itu. Yifan yang masuk ke dalam jebakan milik kampret jantan itu, ia dapat keluar dengan sangat mudah dengan menggunakan kemampuannya. Dan ia juga langsung pergi begitu saja menuju tetua bandit gunung. Dengan kemampuannya, ia dapat menyembuhkan Pak Tua itu dengan sangat mudah. Setelah mengeluarkan racun dari tubuh Pak Tua itu, mereka pun memutuskan kembali ke kota. 10 hari kemudian, mereka pun tiba di kota Feng. Di sana, Pak Tua ini pun langsung berlutut dan meminta maaf kepada nona muda keluarga Luo. Ia sangat menyesal apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Dan ini merupakan suatu kegagalan karena ia tidak dapat menghentikan penyerangan kepada keluarga Luo. Karena ia telah diracuni dan tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan hal itu. Padahal kepala keluarga Luo adalah teman baiknya. Pak Tua ini juga mengatakan kalau keluarga Luo, keluarga Cai, dan juga keluarga Lei, yaitu keluarga bandit gunung, sebenarnya memiliki suatu hubungan spesial sejak ribuan tahun silam. Dan hal itu dibuktikan nanti di sekitar chapter berapa, 20-an nggak salah. Ya oke, lanjut dulu. Setelah mengetahui kalau si kampret jantan ini yang telah meracuni Pak Tua itu dan mengincar teknik seni bela diri miliknya yang dimiliki oleh keluarga Lai dan juga keluarga Luo, Yifan pun memutuskan untuk pergi menuju Pavilion Qianlong. Di sana Yifan pun dihalang-halangi oleh gadis cantik ini karena memang tetua mereka sedang mengadakan suatu pertemuan tertutup dan tidak dapat diganggu. Tapi ketika Yifan mengatakan kalau ia membawakan suatu kabar kalau lembah Yaoming akan segera menyerang, membuat Yifan diundang untuk masuk ke dalam pertemuan para tetua. Di dalam sana, Yifan pun merasakan aura yang sangat kuat dari dua orang tetua lainnya yang sangat-sangat kuat. Dan di sini Yifan pun mengatakan kalau 2 atau 3 hari lagi mungkin saja lembah Yaoming akan datang menyerang. Dan sebagai bayaran atas memberikan informasi itu, Yifan pun meminta suatu obat penyembuh yang ia berikan kepada Pak Tua bandit ini. 2 hari kemudian, benar saja, ternyata Pak Tua botak itu datang ke kediaman keluarga Luo. Namun di sana Pak Tua botak itu pun langsung dihadang oleh tetua Ji. Pembicaraan mereka pun tidak berlangsung baik yang membuat keduanya terlibat dalam pertarungan para master. Walaupun menang jumlah para tetua 3 lawan 1, tetua dari lembah Yaoming ini ternyata lebih unggul karena ia memiliki gagaknya Itachi. Waduh. Gagak ini bukanlah sembarang gagak karena gagak ini memiliki mata petir yang sebenarnya mata itu adalah milik dari tetua Ji yang ia colong dalam pertempuran mereka sebelumnya. Di antara para master yang sedang bertarung, Yifan pun di sini mengendap-endap ke belakang menggunakan baby blood-nya. Ia pun menggunakannya untuk mengganggu fokus dari Pak Tua itu dan membuat tetua Yaoming pun berhasil mengeluarkan jurus naganya yang berhasil mengenai lawannya yang membuat Pak Tua itu langsung kehilangan salah satu tangannya. Dan hal itu pun membuat Pak Tua itu memutuskan untuk kabur dari pertarungan ini. Pada malam harinya muncullah para kroco-kroco yang ingin menyerang keluarga Luo. Tapi di sini Yifan pun datang untuk menghentikan hal itu. Di sana Yifan pun bersenang-senang dengan cara mengeksekusi para kroco-kroco itu. Tapi ketika Yifan ingin mengeksekusi si kampret tunangan si gadis ungu, serangannya pun dihentikan oleh salah seorang tetua yang tiba-tiba saja datang, yang merupakan tetua dari lembah Yaoming. Tetua ini pun juga tahu bakat yang dimiliki oleh Yifan ini sangat luar biasa, dan ia mengajak Yifan untuk bergabung dengan lembah Yaoming. Dan tentu saja permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Yifan. Dan yang kampretnya bukan cuma menolak, Yifan pun juga menghina dan menganggap rendah dari lembah Yaoming itu sendiri, yang membuat tensi semakin tinggi lagi, yang membuat keduanya terlibat dalam suatu pertarungan yang cukup intens. Namun karena mereka bertarung di dekat kediaman keluarga Luo, di sana Yifan dapat dengan leluasa mengendalikan area tingkat 5 yang sudah ia tanam di tempat ini sebelumnya, dan ia berhasil memojokkan lawannya itu. Tapi ternyata kesenangan Yifan pun telah berakhir ketika si kampret dari lembah Yaoming ini mengeluarkan senjata sihirnya.
Senjata sihir yang digunakan si kampret ini ternyata dapat menghancurkan arai itu dengan sangat mudah. Tapi beruntung ketika Ivan akan dieksekusi, ia diselamatkan oleh tetua botak dari bandit gunung ini. Mereka berdua pun berada di pihak yang sama, kini saling bekerja sama. Pak tua botak itu mengalihkan perhatian dari si kampret itu, sedangkan Ivan mengaktifkan suatu arai pelindung dengan kekuatan penuhnya yang membentuk suatu naga yang sangat besar dan BAM! Lalu ia menghanguskan si kampret itu. Selain mengeksekusi si kampret dari lembah Yongming, Ivan pun juga mendapatkan senjata sihir milik kampret itu. Sedangkan di tempat lain, ketika gadis ungu ini ingin mengeksekusi tunangannya, ia dihalangi oleh salah seorang tetua dari lembah Yongming yang telah kehilangan tangannya. Dan ketika gadis ungu ini akan dieksekusi oleh tetua itu, BAM! Ivan pun datang. Dengan balasnya, Ivan pun menyelamatkan gadis ungu itu. Dengan kombinasi serangan mereka berdua, Ivan pun bergerak dan mengalihkan perhatian dari Pak Tua itu, yang diakhiri oleh serangan milik gadis ungu yang membuat si kampret tua itu langsung menemui bapak yang ada di surga. Amin. Waduh, bapak siapa? Oke, lanjut. Keesokan harinya, para tetua dari Pavilion Qianlong pun datang menemui keluarga Luo. Di sana mereka pun sangat terkejut ketika mendapatkan kabar kalau dua orang tetua dari lembah Yongming telah dieksekusi oleh bocah kampret Ivan. Dan hal itu pun dibuktikan dengan mayat dari tetua botak yang ia bawa. Tak hanya sampai di sana saja, Ivan juga memberikan tetua Ji hadiah berupa gagak Itachi milik tetua lembah Yongming yang telah tewas. Di sana Ivan pun juga bertanya tentang bagaimana caranya agar Pak Tua itu mendapatkan mata emas petirnya itu sebelum ia miliki. Pak Tua ini pun mengatakan kalau ia tidak tahu, yang ia tahu matanya hanya terkena sambaran petir ungu yang berada di Gunung Jilei. Gunung yang saat ini Ivan datang di chapter 279. Oke, lanjut lagi. Pak Tua ini juga mengatakan kalau Ivan boleh pergi kemana saja tapi tidak untuk ketiga tempat, yaitu Gunung Jilei dan juga Gunung Bingyu, dan yang terakhir adalah Goa Qinyang yang mungkin saja di beberapa chapter kemudian akan rilis. 1 bulan kemudian, kepala patriark dari lembah Yongming dan juga patriark dari Pavilion Qianlong mereka berdua dipanggil oleh kaisar. Kaisar pun memberikan suatu keputusan atas perselisihan mereka di kota itu dan memberikan suatu mandat kalau mereka berdua tidak diizinkan untuk datang ke kota Feng bagi kedua bangsawan agung itu. Sedangkan saat ini di kota Feng muncullah orang-orang berpakaian kuning yang sangat-sangat kuat. Dan ternyata orang-orang itu adalah rombongan pengawal milik pangeran ketiga yang datang mengunjungi kota Feng. Dan ternyata kedatangan pangeran ke kota ini hanya untuk menemui gadis cantik ini yang berasal dari Pavilion Qianlong. Tapi sayangnya gadis cantik ini pun tidak menyukai pangeran dan ia juga berpura-pura kalau ia telah memiliki seorang pria yang ia sukai. Dan itu adalah Ivan. Yang membuat Ivan pun mendapatkan suatu masalah. Pangeran pun langsung menantang Ivan untuk bertarung untuk melihat apakah Ivan layak menjadi seorang pria untuk gadis cantik itu. Dalam pertarungan kecil mereka ini, Ivan pun dapat dengan sangat mudah mengalahkan pangeran ketiga ini. Melihat Ivan yang dapat mengalahkannya, membuat pangeran pun merelakan gadis cantiknya untuk dimiliki oleh Ivan. Setelah kejadian itu, mereka pun santuy-santuy sembari ngobrol dan tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekelompok orang yang mengincar pangeran ketiga. Tapi di sini Ivan pun dengan sangat mudah dapat bersenang-senang mengeksekusi para kroco-kroco yang tidak berguna itu. Tapi ternyata ada satu kroco terakhir yang akan ia interogasi. Tapi tiba-tiba saja ia langsung tewas. Dan ternyata yang mengeksekusi orang itu adalah Fang Qiubai, yang merupakan salah seorang dari 5 penjaga naga milik kaisar. Di sini Fang Qiubai pun mengundang Ivan untuk menjadi murid pribadinya, yang tentu saja hal itu sangatlah istimewa. Tapi Ivan pun tidak menjawab apakah ia mau ataupun tidak, karena di dalam hatinya sebagai kaisar sihir ia hanya memiliki satu orang tuan saja. Sebelum Ivan menjawab pertanyaan itu, Tuan Fang pun langsung pergi ke tempat lain karena memang ia memiliki suatu urusan mendadak. Sedangkan Ivan pun pergi menuju Pavilion Qianlong. Di sana mereka pun mentandatangani suatu perjanjian aliansi antara keluarga Luo dan juga Pavilion Qianlong.
Keesokan harinya, ada seorang pembawa pesan yang menyampaikan kalau pangeran ketiga memanggil Ivan dan juga nona muda dari keluarga Luo. Dan ternyata bukan cuma keluarga Luo, tapi juga ada keluarga Chai dan juga keluarga Lei. Di tempat ini, pangeran pun memberitahu kepada para penerus keluarga kelas 3 ini kalau sebenarnya ada suatu perjanjian kuno yang disembunyikan, yaitu perjanjian Mingzu, yang berisi tentang perjanjian antara keluarga kaisar dan juga keluarga kelas 3 ini. Pangeran juga mengatakan sebenarnya keluarga Luo, keluarga Chai dan juga keluarga Lei sama seperti 7 bangsawan agung lainnya yang merupakan salah seorang pendiri kekaisaran. Di sini pangeran pun mengatakan sebenarnya keluarga kelas 3 ini merupakan penyeimbang dari 7 bangsawan agung yang dapat mengendalikan politik, ekonomi dan juga militer. Tapi atas dasar perjanjian dan perintah mutiara ini, ketiga keluarga ini pun semua aset yang dimilikinya harus disita dan juga dimiskinkan, yang sewaktu-waktu dapat dibangkitkan kembali ketika 7 bangsawan agung mulai berperang satu sama lain. Dan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga kelas 3 ini merupakan teknik seni bela diri tingkat rendahnya yang masing-masing dimiliki oleh 3 keluarga ini, yang sebenarnya 3 teknik seni bela diri itu merupakan satu kesatuan yang bila disatukan dapat membentuk suatu teknik tingkat tinggi. Dan sayangnya 2 dari 3 teknik itu telah menghilang, yang tentu saja hal itu pun membuat pangeran murka. Dan beruntung teknik yang hilang itu telah didapat kembali oleh Ivan. Tapi ternyata permasalahan mereka pun belum berakhir karena keluarga Chai dan juga keluarga Lei terlibat suatu keributan karena mereka ingin memimpin jalannya persekutuan itu. Tapi hal itu pun dimenangkan oleh keluarga Luo yang memiliki suatu dukungan aliansi dengan Pavilion Qianlong. Dan pangeran pun memutuskan kalau ketua dari persekutuan ini berada di bawah kendali keluarga Luo. Setelah pertemuan ini selesai, Ivan pun berbicara empat mata dengan pangeran. Ia curiga tentang apa isi sebenarnya dari perintah mutiara itu. Ia curiga kalau sebenarnya perintah mutiara itu sudah bocor dan sengaja dibocorkan. Dan Ivan pun juga sebenarnya tidak percaya dengan adanya perintah mutiara itu. Tapi ia pun tidak ambil pusing selama itu mendatangkan suatu keuntungan untuk keluarga Luo. Sedangkan di tempat lain, Patriark Lembah Yongming pun menemui Perdana Menteri Zugi. Ia sangat marah ketika mendapatkan kabar kalau ternyata Kaisar sedang membangun keluarga ke-8 untuk menggantikan Lembah Yongming di jajaran bangsawan agung. Sedangkan di tempat lain, saat ini Ivan pun menyampaikan kalau ia akan segera pergi memulai perjalanannya untuk mengumpulkan orang-orang kuat untuk kebangkitan keluarga Luo. Dan tentu saja berita itu pun membuat nona muda ini bersedih yang bakal ditinggal oleh seseorang yang ia sukai. Selain nona mudanya, Ivan pun juga memberikan teknik seni bela diri kepada Lao Pang tentang teknik seni bela diri jalan iblis. Dan Ivan pun juga melakukan hal yang sama kepada gadis ungu ini. Dan untuk perjalanan pertamanya, Ivan pun pergi menuju kota Qingmin. Di sana, Ivan pun bertemu dengan gadis kecil yang bernama Ning. Gadis ini meminta tolong kepada Ivan untuk membantunya keluar dari kota ini. Tapi Ivan yang baru saja datang di kota ini tentu saja ia tidak mau. Lagi pula tidak ada untungnya untuk dirinya membantu gadis itu. Tapi gadis kecil ini pun tahu kalau Ivan menuju Gunung Bis dan di sana juga ada suatu pasir emas. Gadis ini menawarkan suatu perjanjian. Gadis ini akan mengantarkan jalan menuju Gunung Bis itu yang telah dijaga dan juga diblokir oleh Lembah Yongming dan tidak ada yang diizinkan untuk masuk ke tempat itu. Tapi ia pun mengetahui jalan tikus menuju gunung itu dan ia akan membantu Ivan menuju gunung itu. Dan sebagai gantinya, Ivan pun akan membantu ia keluar dari kota ini. Dan mereka pun setuju dengan hal itu. Tapi ketika Ivan berjalan menuju gunung itu, ia disergap oleh sekumpulan orang yang berasal dari keluarga Shu yang ingin membawa gadis kecil itu. Ivan yang tidak ingin kehilangan peta hidupnya membuat mereka pun terlibat dalam suatu pertarungan kecil. Di sini dengan sangat mudah Ivan dapat mengalahkan para kroco-kroco itu. Dan ketika Ivan ingin mengeksekusi pimpinan kroco itu, tiba-tiba ia dihentikan oleh gadis kecil ini yang meminta agar Ivan tidak mengeksekusi pria itu. Mereka yang melanjutkan perjalanan menuju gunung bersama gadis kecil ini, tiba-tiba Ivan pun kembali dihentikan oleh seorang pria tua.
Pria ini pun datang bersama dengan anaknya juga. Terjadilah suatu perselisihan di antara mereka ketika Ivan ingin mengeksekusinya. Lagi-lagi gadis kecil ini pun memohon kepada Ivan untuk tidak mengeksekusi pria itu. Pak tua ini juga bertanya kepada Ivan apakah ia benar-benar ingin melindungi gadis kecil itu. Dan jika hal itu benar dan Ivan dapat bertahan setelah 10 kali serangan yang ia lepaskan, maka ia berjanji akan membiarkan dan melepaskan Ivan membawa gadis kecil itu. Di tempat ini, Ivan yang seharusnya hanya bertahan, ia malah melakukan inisiasi untuk menyerang. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Ivan pun dapat dengan mudah mengalahkan Pak tua itu, hingga menekannya hingga ke titik di mana ia mengaku kalah. Dikalahkan oleh Ivan tidak membuatnya marah, ia malah datang menghampiri gadis kecil itu dan juga langsung memeluknya. Selain memeluk gadis kecil itu, ternyata Ivan pun juga mendapatkan restu dari Pak tua itu. Yang ternyata Pak tua itu adalah bapak dari gadis kecil yang bersama Ivan. Dan ternyata di balik penutup kepala yang dikenakan gadis kecil itu adalah seorang nona muda imut dari keluarga Shu. Setibanya mereka di tempat pasir emas berada, Ivan pun dapat melihat sekelompok orang dari lembah Yaoming yang bersiap-siap untuk memanen pasir emas itu. Dan kelompok ini pun ternyata dipimpin oleh si kampret hijau ini. Sedangkan di tempat lain, bapaknya Ning pun melaporkan kepada kakeknya kalau cucunya dibawa pergi oleh seorang anak muda yang sangat kuat. Tapi kakeknya ini pun tidak dapat membiarkan cucunya dibawa pergi begitu saja. Karena sama saja hal itu akan membuat seluruh keluarga Shu terancam dibinasakan oleh lembah Yaoming. Kembali ke tempat Ivan, saat ini Ivan pun mengatur suatu rencana untuk memanen pasir emas dan ia berencana untuk menggunakan bis tikus untuk membuat jalur di mana ia bisa mengalihkan jalur di mana yang seharusnya dilewati oleh pasir emas itu. Namun saat Ivan akan memaksa tikus itu untuk memakan serangga agar dapat mengendalikannya, Ivan pun mendapatkan suatu serangan yang dilepaskan oleh seseorang. Dan ternyata orang itu adalah orang ini, yang merupakan salah satu tuan muda dari 7 bangsawan agung lainnya. Karena Ivan memang membutuhkan tikus itu, membuat Ivan pun memaksa untuk mendapatkannya. Dan hal itu pun memaksa keduanya harus terlibat dalam suatu pertarungan yang sangat intens dan juga cukup brutal. Pertarungan mereka berdua pun sangat menarik dan terdapat jual beli serangan. Bahkan benturan senjata mereka pun membuat senjata yang dimiliki oleh Ivan hancur berkeping-keping. Namun tuan muda ini yang dapat ditahan oleh Ivan yang merupakan rakyat jelata, membuat dirinya pun sedikit gusar. Dan yang ia lihat dari sosok Ivan merupakan seorang pembunuh, dan demi keselamatannya juga dan harga dirinya, tuan muda ini pun memutuskan untuk menghentikan pertarungan mereka. Dan jika memang di masa depan mereka dapat bertemu kembali, mungkin saja dapat suatu kesempatan untuk bertarung kembali. Tapi di sini Ivan pun tahu kalau pria yang ada di depannya ini sudah tidak memiliki suatu niat bertarung. Dan Ivan pun juga menawarkan suatu kerjasama jika memang tuan muda itu datang ke tempat ini untuk mencari pasir emas. Dan di sini Ivan pun membutuhkan tikus milik tuan muda itu untuk menjalankan rencananya. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama untuk menambang pasir emas itu dari tangan lembah Yaoming. Dan di sini Ivan pun juga baru tahu kalau ternyata tuan muda yang ada di depannya ini berasal dari salah satu bangsawan agung yang bernama Shi Tianyang yang berasal dari rumah Jianhu. Dan singkat cerita, mereka bertiga pun bekerja sama untuk menambang pasir emas itu. Dan setibanya di tempat yang telah dituju, Ivan pun langsung memaksa tikus itu untuk membangun suatu lorong yang akan dilalui oleh pasir emas ini. Dan untuk mempercepat prosesnya, Ivan pun juga memasang arai di tempat ini. Dan benar saja, tak membutuhkan waktu lama, pasir emas itu pun kian datang. Tentunya hal itu pun membuat orang-orang dari lembah Yaoming bersiap untuk memanen pasir itu dengan menebarkan jaring kinya. Dan hal itu pun juga dilakukan oleh Ivan di tempat yang berbeda. Tapi dengan arai yang ia tanam sebelumnya, pasir emas itu pun tidak muncul di tempat lembah Yaoming, tapi muncul di hadapan mereka.
Tetua lembah Yaoming yang tahu ada suatu kejanggalan, ia datang langsung melesat ke arah tempat arai yang dibangun oleh Ivan. Tapi sayangnya, setibanya ia di tempat itu, si kampret hijau ini tidak dapat menemukan siapapun. Dan tentu saja, hal itu pun membuatnya murka. Tetua hijau ini yang terkenal sangat kuat dan juga cerdas, ia dapat menebak kemana arah Ivan dan juga kelompoknya akan kabur melarikan diri. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, ia berhasil menemukan mereka. Di sana ia juga langsung melepaskan kekuatannya yang sangat-sangat dahsyat, yang berhasil memancing Ivan untuk muncul. Pertarungan mereka pun tidak dapat dihindari lagi, tapi Ivan pun bukanlah orang yang tidak bertindak tanpa rencana. Ia memasang arai tingkat 5 di tempat ini untuk melawan master yang berada di ranah Tianshan. Melihat Ivan menggunakan arai tingkat 5 membuat master ini pun mengeluarkan jurusnya yang terlihat seperti Susanoo KW. Waduh. Serangan arai Ivan pun memang mengarah kepada si kampret hijau ini yang dipadukan dengan serangan sihir lainnya mirip si gadis Ning yang membuat serangan arah itu pun lebih kuat lagi. Dan tak lama dan tak sampai di sana saja, bahkan Tian juga melakukan hal yang sama yang membuat serangan kombinasi mereka menjadi sangat-sangat kuat. Tapi sayangnya hal itu pun tidak begitu berguna ketika si kampret hijau ini mengeluarkan senjata tingkat 4-nya. Serangan kombinasi dari para bocah-bocah ini ternyata tidak begitu sempurna dan tidak sepenuhnya dapat ditahan oleh si kampret hijau ini. Bahkan si kampret hijau ini pun sedikit kesulitan dalam menghadapi serangan kombinasi para bocah itu. Tapi ketika ia melihat ada Ning di tempat ini, ia memanfaatkan serangan mentalnya dengan cara menekan mentalnya Ning dan mengancam ia akan menghancurkan seluruh keluarga Shu dengan membantai seluruh anggota keluarga Shu. Ning yang sempat terkena mentalnya, ia mendapatkan boostingan mental oleh Ivan yang membuat para bocah-bocah ini kembali bersatu dan berhasil menyatukan kekuatan mereka yang melepaskan serangan yang sangat-sangat dahsyat. Serangan yang dilepaskan oleh mereka bertiga memang cukup kuat, tapi sayangnya serangan mereka pun tidak cukup kuat untuk mengeksekusi salah seorang tetua yang terkenal sangat kuat dari lembah Yaoming. Bahkan hal itu juga membuat Ning harus tertangkap oleh tetua itu. Bahkan serangan ketiga kalinya yang dilakukan oleh Ivan dengan mengorbankan Ning sebagai tumbal juga tidak dapat mengeksekusi tetua itu. Karena memang ternyata tetua itu memiliki kartu as, yaitu 2 buah senjata sihir tingkat 4. Bahkan Ivan yang terluka terkena serangan counter yang dilepaskan oleh Pak Tua itu membuatnya pun hampir saja ia dieksekusi. Tapi beruntung sebelum Ivan benar-benar dieksekusi, ia diselamatkan oleh aura yang sangat kuat yang dilepaskan oleh bis tingkat atas. Yang membuat tetua lembah Yaoming pun langsung kabur ketakutan. Dan ternyata aura itu berasal dari bis ini. Ivan dan juga Tian yang terluka parah akibat serangan tetua dari lembah Yaoming, mereka berdua pun diselamatkan oleh Ning. Yang ternyata ia tidak tewas setelah dirinya ditumbalkan oleh Ivan untuk melawan Pak Tua itu. Bahkan di sini Ning pun menyeret mereka berdua ke dalam suatu gua untuk berlindung. Tapi sayangnya gua yang digunakan oleh mereka untuk berlindung itu merupakan gua milik bis serigala. Di sini Ning pun bertarung solo lord untuk melawan para monster serigala itu. Iya, karena kondisi Ning lah yang memungkinkan untuk bergerak. Karena memang kedua kampret ini, Ivan dan juga Tian, tidak dapat bertarung karena terluka sangat parah dan juga tidak dapat bergerak. Dan disinilah ia pun bertarung mati-matian, bahkan Ning juga hampir saja ia tewas setelah ia terkena serangan dari monster serigala itu. Dan beruntungnya sebelum Ning benar-benar tewas dimangsa oleh para serigala, ia terselamatkan berkat aura dan juga serangan yang berasal dari api biru ini yang tiba-tiba saja muncul kembali. Dan ternyata api biru itu berasal dari seorang master. Master ini juga bertanya kepada Ivan tentang apa tujuan ia datang ke tempat ini. Setelah mengetahui tujuan Ivan untuk mengambil pasir emas dan juga menangkap bis tingkat 6, membuat orang ini pun langsung memberikan Ivan suatu hadiah, yaitu api biru ini, biru atau hijau, ya gitulah. Setelah kondisi mereka membaik, setelah beristirahat cukup lama dan juga mendapatkan suatu pelindungan, Ivan dan juga 2 rekannya ini pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi. Mereka yang masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Di sana Ivan pun melihat ada 2 ekor beast tingkat atas yang sedang bertarung, yaitu Thunderbird dan juga Raja Singa Api.
Di tengah-tengah pertarungan para monster tingkat atas ini, Ivan pun melihat ada telur-telur dari Thunderbird dan ia memutuskan untuk mengambil telur itu. Tapi mereka pun yang berada di tengah-tengah pertarungan para beast tingkat atas, hampir saja mereka tewas terkena dampak pertempuran monster gila itu. Tapi dari pertarungan monster gila itu membuat induk Thunderbird ini pun harus tumbang. Melihat telur-telur dari Thunderbird bakal dihancurkan oleh singa api ini, membuat Ning pun langsung mencoba untuk melindungi Thunderbird itu dan juga telur-telurnya. Dan tentu saja hal itu pun merupakan suatu tindakan yang bodoh yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh mereka. Tapi di sini pun tanpa sadar, Ivan juga langsung mengaktifkan teknik api birunya yang baru saja ia dapatkan, yang membuat singa itu pun langsung lari ketakutan. Dan disinilah Ivan pun mendapatkan telur dari Thunderbird itu. Ya, walaupun hanya satu buah telur saja dari segitu banyaknya telur dari Thunderbird, Ivan hanya mendapatkan satu buah saja. Setelah kejadian itu, Ivan pun membuat suatu artefak dari tubuh induk Thunderbird yang telah tewas beberapa waktu lalu menjadi sebuah cincin. Di sana, Ivan pun memberikan cincin itu kepada Ning dan juga tentunya kepada Tian sebagai simbol persaudaraan mereka. Selain ini merupakan cincin dimensi, itu juga memberikan suatu reaksi ketika salah seorang pengguna cincin itu ada di dekat pengguna lainnya. Mereka yang ingin kembali ke kota tiba-tiba saja, bam! Kakeknya Ning pun datang. Ia datang ke tempat ini untuk menjemput cucunya. Tapi ternyata di sini pembicaraan Ivan dan juga kakeknya Ning tidak berlangsung baik, yang membuat kakeknya itu pun langsung menyerang Ivan dan juga Tian. Kakeknya Ning pun mendapatkan kabar kalau ternyata mereka berdua telah menyinggung orang-orang dari Lembah Yaoming, dan kakeknya pun berencana untuk menyerahkan mereka berdua kepada Lembah Yaoming sebagai tindakan permintaan maaf karena cucunya juga terlibat dalam suatu insiden yang telah menyinggung Lembah Yaoming. Tapi kakek tua ini pun langsung berlutut kepada Ivan, lebih tepatnya kepada Tian. Setelah ia tahu kalau ternyata yang ia tonjok itu adalah salah seorang tuan muda dari keluarga Jianho yang merupakan salah satu 7 bangsawan agung. Di sini Ivan pun juga menjelaskan kepada kakek tua itu tentang alasan Lembah Yaoming ingin membawa Ning kepada keluarga mereka. Dan melihat dari teknik yang dimiliki oleh tetua Lembah Yaoming, sudah pasti Ning yang memang rencananya akan dinikahkan oleh Lembah Yaoming akan dijadikan suatu tumbal dalam ritual teknik iblis yang selalu setiap tahun dilakukan oleh Lembah Yaoming. Mendengar itu, kakek tua ini pun langsung shock. Ia tidak menduga, ia kira Lembah Yaoming ingin membawa cucu imutnya ini hanya untuk dinikahi dengan seorang murid yang berbakat dari Lembah Yaoming. Dan ia tidak menduga kalau ternyata cucunya malah bakal dijadikan tumbal proyek. Setelah mendengar itu, kakek tua ini pun langsung pergi. Ia berencana untuk mencoba menahan Lembah Yaoming seorang diri dan menitipkan cucu imutnya kepada 2 pemuda ini. Dan Ivan pun juga menebak kalau sebentar lagi keluarga Xu, yaitu keluarga Ning ini, seluruh keluarganya bakal dibantai habis-habisan oleh Lembah Yaoming karena mereka telah kehilangan tumbal proyeknya dan juga disinggung oleh keluarga Xu, keluarga bangsawan kecil. Dan di sini Ning pun langsung memutuskan untuk segera pulang. Ia dengan ikhlas akan dijadikan tumbal proyek asalkan anggota keluarganya dapat diselamatkan. Di sini Ivan pun yang ingin membantu menyelamatkan Ning dari Lembah Yaoming. Ia pun tahu kalau ia tidak cukup kuat untuk mengalahkan orang tua itu. Dan di sini Ivan pun langsung melakukan ritual kuno, ritual yang akan memberikan suatu resiko kematian jika saja ia gagal sedikit dalam menjalankan ritual itu. Dan jika ia berhasil, maka akan memberikan suatu efek yang sangat luar biasa kepada tubuhnya sesuai dengan resikonya. Sedangkan Tian, ia akan kembali ke rumah Jianho untuk memanggil para bala bantuan dari kediaman keluarganya. Beberapa hari kemudian, di kediaman keluarga Xu datanglah rombongan dari Lembah Yaoming yang akan mengadakan pesta pernikahan. Karena memang saat ini Ning akan dinikahkan oleh Lembah Yaoming sebagai simbol saja. Nyatanya gadis cantik ini akan dijadikan tumbal proyek. Tapi di sela-sela Ning akan ijab kabul, waduh, tiba-tiba saja cincin yang ia kenakan langsung bereaksi, yang menandakan berarti antara Ivan dan juga Tian ada di sekitaran Ning.
Dan ternyata yang datang terlebih dahulu adalah Tian yang langsung saja menyerang dengan menggunakan pedangnya. Tapi sayangnya serangan itu pun tidak berguna di hadapan seorang tetua. Tapi ketika Tian akan dieksekusi, datanglah seorang tetua dari keluarga Jian Ho, salah seorang tetua dari 7 bangsawan agung juga. Tetua ke-8 keluarga Jian Ho sangat marah ketika tuan mudanya akan dieksekusi, dan ia pun siap bertarung mati-matian untuk melindungi tuan mudanya. Tapi sayangnya ketika ia tahu alasan Tian bertarung hanya untuk seorang wanita, membuat tetua ini pun langsung ingin kembali saja. Dan ia tidak mau terjadi suatu perang besar di antara 7 bangsawan agung hanya karena seorang wanita dari keluarga kelas 3. Dan terlebih lagi, tetua Lembah Yaoming pun yang ada di hadapan mereka ini merupakan salah seorang tetua yang sangat kuat yang dimiliki oleh Kekaisaran Tianyu. Dan resiko kematian akan terbuka sangat lebar jika memang mereka harus terlibat dalam suatu pertarungan. Tapi ketika Tian ditinggalkan oleh dukungan keluarganya untuk melindungi seorang wanita yang ia cintai, ia pun sangat putus asa. Terlebih lagi ketika ia melihat Ning memohon untuk diselamatkan kakek dan juga keluarganya, membuat Tian pun tidak tahu tentang apa yang harus ia lakukan lagi dan ia hanya dapat pasrah. Tapi ketika Tian telah menyerah, ia merasakan cincinnya bereaksi yang menandakan Yifan akan tiba di tempat mereka dengan sangat cepat. Dan benar saja saat ini Yifan pun muncul dengan kekuatan barunya. Sebelum menghabisi tetua hijau kampret ini, Yifan pun menghadapi para kroco-kroco terlebih dahulu. Dan di sini Yifan pun kesetanan, ia menghabisi para kroco-kroco tanpa ampun. Di sini juga Yifan pun sangat percaya diri dalam menghadapi tetua dari Lembah Yaoming seorang diri dengan kekuatan barunya itu. Pertarungan di antara mereka berdua ini sangat-sangat epik, benar-benar epik. Kalian bisa baca sendiri di chapter 97. Karena kalah mekanik, tetua dari Lembah Yaoming ini pun memulai dengan cara licik. Ia mencoba menyerang Ning untuk mengalihkan fokusnya Yifan. Tapi di sini Yifan pun juga tidak tinggal diam. Ia juga bertarung sembari melindungi Ning. Tapi di sini juga Yifan pun tidak dengan mudah dapat mengalahkan tetua itu. Yifan juga hampir saja tewas ketika ia terkena jurus pamungkas dari tetua itu. Tapi dengan jurus barunya, api hijau ajaib yang dimiliki oleh Yifan, ia dapat bertahan dari serangan topeng Pak Tua itu, yang merupakan jurus pamungkas yang dimiliki oleh tetua dari Lembah Yaoming. Yifan yang awalnya hanya bertahan dan juga melakukan counter, kini ia pun mulai melakukan inisiasi untuk menyerang. Dan sesuai dengan kebiasaan Yifan, ia memotong tangan dari lawannya dan ia langsung sat langsung menembus jantung milik Pak Tua itu dan langsung mengeksekusinya di tempat ini. Dan setelah pertarungan mereka yang memang sangat-sangat epik untuk dibaca sendiri, biar dapat feel pertarungannya yang sangat luar biasa ini. Setelah menyelamatkan gadis imut ini, Yifan pun memutuskan untuk pergi. Tapi Ning yang ingin ikut oleh Yifan, ia ditolaknya. Dan Yifan pun meminta agar Ning ikut pergi ke rumah Tian, rumah Jian Ho, salah satu bangsawan agung. Dan ia juga berjanji suatu saat nanti ia pasti akan dapat bertemu kembali. Beberapa hari kemudian, saat ini di tempat lain, Kaisar pun mendapatkan kabar tentang Yifan yang telah mengeksekusi 3 orang tetua dari Lembah Yaoming. Dan yang mengejutkan, salah seorang tetua itu adalah tetua 9 yang terkenal sangat kuat dan juga jenius, yang harus tewas di tangan seorang kepala pelayan keluarga kecil. Bukannya marah, tapi di sini Kaisar pun sangat senang karena ia tahu permainan ini akan semakin menarik untuknya. Berita Yifan yang telah membantai tetua 9 dari Lembah Yaoming juga telah sampai ke Pavilion Qianlong yang membuat gempar pavilion ini. Mereka pun sangat senang karena pesaing mereka disikat satu persatu tetuanya oleh bocah nakal itu. Tapi berita baik itu pun menjadi berita duka untuk Lembah Yaoming itu sendiri. Patriark Lembah Yaoming pun sangat murka dan ia juga akan mengirim beberapa tetua lainnya untuk mengurus bocah nakal itu. Dalam perjalanan Yifan selanjutnya, ia pun bertemu dengan 2 orang pemuda-pemudi yang sedang disergap oleh para bandit. Mendengar kalau orang-orang itu akan pergi menuju festival obat, membuat Yifan pun tertarik untuk pergi ke tempat itu juga.
Dan di sana Ivan pun membutuhkan informasi itu. Tentu saja Ivan pun menyelamatkan dua orang yang akan disergap oleh para bandit itu. Ivan yang pergi bersama dua orang adik-beradik itu menuju kota Huanyu, tempat festival obat. Tapi ternyata mereka pun malah tiba di kota Lanlin yang membuat Ivan sangat geram. Dan di gerbang kota Lanlin juga terjadi suatu sedikit drama. Yang awalnya mereka sangat songong dan juga menjengkelkan. Tiba-tiba orang-orang itu pun langsung menjadi ramah dan juga baik seketika saat mereka melihat Ivan. Di sana Ivan pun curiga pasti ada suatu trik kotor yang ada di kota ini. Dan benar saja dalam jamuan makan malam di sana Ivan pun tahu kalau minuman yang ada di gelasnya ini telah diracuni. Karena kedoknya telah ketahuan, di sana juga terjadi suatu perselisihan yang membuat Ivan harus beradu tinju dengan salah seorang kroco di tempat ini. Dan tentu saja para kroco di tempat ini bukanlah lawan sepadan untuk MC kita. Dan ternyata trik kotor para kroco-kroco itu tidak sampai di sana saja. Ivan yang mencoba mengeluarkan racun dari gadis yang bersamanya ini dari mulutnya membuat Ivan pun tanpa sadar ia menyerap racun itu juga. Di sana juga Ivan pun menjadi lumpuh untuk sejenak dan sempat tertangkap dalam suatu artefak tingkat 4. Tapi hal itu bukanlah suatu masalah. Dengan api biru miliknya, Ivan pun dapat memulihkan dirinya dengan sangat-sangat cepat dan juga dapat menghancurkan artefak itu. Bahkan ia juga memenggal seorang kampret yang mencoba mengurungnya di dalam artefak itu. Dan tentu saja Ivan pun melakukan pembantaian di tempat ini. Di sana juga Ivan pun membantai dua bersaudara ini yang telah mencoba menjebak dirinya sebanyak 2 kali. Karena ternyata racun yang diterima oleh gadis itu disengaja dan merupakan salah satu rencana mereka untuk menjebak Ivan ke dalam racun. Setelah dari kota Lanling, Ivan pun pergi menuju kota Huanyu. Dan untuk masuk ke dalam kota ini, Ivan pun menyamar menjadi seorang pedagang yang menggunakan identitas sebagai Song Yu, orang yang telah ia eksekusi di kota Lanling itu. Di kota ini juga Ivan pun bertemu dengan seseorang yang mengenali tubuh yang ia gunakan ini untuk menyamar. Dan ternyata orang itu adalah keluarga kelas 3 yang ada di kota Huanyu. Dan di sini juga Ivan pun berpura-pura menjadi orang yang benar-benar mereka kenal untuk mencari beberapa informasi. Ivan yang pergi makan bersama tuan muda dari keluarga Dong, ia pun mendapatkan cukup banyak informasi, mulai dari bermukimnya salah satu 7 bangsawan agung di kota ini. Tapi sebelum semua informasi ia dapatkan, tiba-tiba ada seorang pelayan yang datang. Ia memberitahu kalau adik dari keluarga Dong ini telah tertangkap menyinggung seorang nona muda dari Menara Huanyu. Yang berarti nona muda itu adalah salah seorang murid dari 7 bangsawan agung. Karena gadis kecil ini telah menyinggung seorang murid dari bangsawan agung, tentu saja ia harus dihukum. Dan hukumannya adalah dilecehkan di hadapan umum. Hal itu tentu saja membuat si kampret ini, si eksekutor menjadi ngaceng dan ingin melakukannya di hadapan umum. Tapi sebelum ia benar-benar melakukan hal tak senonoh itu, ia langsung dihentikan oleh Ivan. Dan karena pembicaraan mereka tidak berlangsung baik, di sana Ivan pun langsung menghajar pria itu yang merupakan tunangan dari nona muda dari Menara Huanyu. Ivan yang jengkel dengan nona muda ini setelah tunangannya dihajar dan dipermalukan, tapi ternyata tetap saja bacot. Dan hal itu pun membuat Ivan geram. Dan Ivan pun langsung merobek pakaian gadis itu dan untuk mempermalukannya di hadapan umum. Tapi alih-alih menghajar ataupun mengeksekusi gadis ini, Ivan pun malah memeluknya dan juga membisikkan suatu mantra cinta agar membuat tunangan si kampret itu semakin cemburu lagi dan juga kalap. Dan benar saja, tindakan Ivan pun berhasil membuat si kampret ini murka dan ingin segera mengeksekusi Ivan. Tapi di sini Ivan pun alih-alih mengeksekusi lawannya, ia hanya memecahkan bijinya dari si kampret ini. Tapi sayangnya sebelum Ivan benar-benar berbuat lebih jauh lagi, datanglah seorang tetua yang merupakan gadis hijau ini. Gadis hijau ini pun datang dan langsung menghilangkan mantra cinta yang diberikan oleh Ivan dan juga menganggap kalau masalah ini telah selesai.
dan ia langsung membawa muridnya pergi dari tempat ini. Di tempat lain, di aula Menara Huan Yu, di sana ada seorang gadis blond yang merupakan salah seorang tetua dari Menara Huan Yu juga. Dan juga ternyata di sana ada tetua dari hutan Harpy serta tetua dari lembah Yaoming. Mereka berdua pun datang ke tempat ini memang untuk menghadiri festival obat yang akan diselenggarakan di kota ini. Tetua lembah Yaoming dan juga tetua dari hutan Harpy, mereka pun sedikit ribut di aula ini. Karena memang tetua hutan Harpy ini menyinggung dari lembah Yaoming yang telah banyak kehilangan beberapa orang tetuanya di tangan seorang bocah. Tapi sebelum tensi mereka lebih tinggi lagi, ternyata muncullah seorang tetua lainnya yang berasal dari Istana Raja Obat. Dan ternyata di sini pula Istana Raja Obat tidak memiliki suatu hubungan yang baik dengan Menara Huan Yu. Sedangkan di tempat lain, Yifan pun sedang mencari tempat penginapan di wilayah kumuh di kota Huan Yu. Di sana pula Yifan pun bertemu dengan seorang penyihir yang telah dikutuk. Dan penyihir itu adalah gadis cantik ini. Gadis cantik ini juga mengizinkan Yifan untuk menginap di salah satu gubuk yang ada di kawasan kumuh itu. Dan ia juga memperingatkan Yifan untuk tidak keluar saat malam hari, atau tidak Yifan akan mati. Dan benar saja, pada malam harinya Yifan pun melihat gadis cantik itu sedang melakukan kultivasi di bawah sinar rembulan dengan membangun suatu arai tingkat 3. Dan di sana pula Yifan pun tahu kalau gadis cantik ini sepertinya telah terkena suatu racun yang mematikan. Dan pada siang harinya, Yifan pun mencoba memberikan beberapa buah untuk gadis itu sebagai ucapan terima kasih. Awalnya gadis itu pun tidak menerimanya. Tapi pada akhirnya setelah diskusi panjang, Yifan pun berhasil membujuk gadis itu untuk menerima buah itu dan memakannya. Yang menandakan kalau gadis itu pun telah sedikit luluh di hatinya. Di sini Yifan pun melakukan hal itu untuk mengisi waktu kosongnya saja. Dan juga tentu untuk mencari beberapa informasi tentang racun apa yang diterima oleh gadis cantik itu. Karena racun dan juga obat merupakan suatu garis tipis di antaranya yang akan berguna di masa depan. Setelah kejadian itu, Yifan pun mengatur suatu rencana atau drama agar gadis cantik itu keluar dan membuat mereka pun akan menjadi lebih akrab lagi. Di sana Yifan pun dipukuli seolah-olah Yifan akan dihajar oleh massa. Dan hal itu pun berhasil memancing gadis cantik itu pun muncul kembali. Dan langsung membawa Yifan keluar dari amukan massa. Karena memang para rakyat jelata itu pun takut dengan gadis wabah itu. Dan para rakyat jelata pun mendapatkan sejumlah uang yang telah diberikan oleh Yifan sebagai akting drama mereka. Di tempat lain, Yifan pun mencoba menggoda gadis cantik ini dengan mencari beberapa informasi dari gadis cantik ini. Di sini juga Yifan pun main satset untuk menyentuh gadis cantik itu. Dan seketika Yifan pun merasakan di dalam gadis cantik itu mengandung suatu racun 7 warna, sama seperti benderanya ragil. Dan alasan wanita itu tidak mati setelah terkena racun mematikan ini karena ternyata gadis cantik ini memiliki suatu cairan giok body yang membuatnya pun dapat bertahan dari racun yang mematikan itu. Walaupun cairan giok itu tidak dapat menyembuhkannya, tapi setidaknya cairan itu dapat menahan sedikit perkembangan dari racun itu. Dan di sini Yifan pun tertarik untuk memiliki cairan giok itu untuk menambahkan vitalitas telur Thunderbird miliknya. Bukan telur burung pipit. Apalagi yang nempel di sempak. Oke, lanjut. Yifan yang mengaku seorang alkimia, ia pun membuat suatu obat untuk gadis cantik itu. Dan benar saja, ketika gadis cantik itu memakan pil buatan Yifan, ia merasakan efek yang sangat luar biasa di tubuhnya. Yifan yang sedang bersama gadis cantik itu, tiba-tiba saja muncullah seorang pria atau seorang kampret yang ingin balas dendam karena Yifan telah mempermalukan juniornya beberapa waktu lalu. Keributan ini pun membuat Yifan pun berpura-pura menjadi lemah dan tidak berdaya di hadapan mereka semua dan mencoba untuk mencari perlindungan dari gadis cantik ini yang bernama Cucu. Tapi sayangnya Cucu pun tidak mau terlibat dalam suatu masalah ini dan memutuskan untuk pergi. Hal itu pun tentu saja membuat Yifan menjadi murka terhadap si kampret yang baru saja muncul ini yang telah merusak beberapa rencananya. Dan di sana Yifan pun langsung menghajarnya dan BAM!
Ivan pun tidak peduli kalau si kampret itu merupakan murid dari istana Raja Obat. Pertarungan Ivan dan juga kampret itu pun memasuki ke dalam tensi yang lebih tinggi lagi. Dan di sana Ivan pun tidak mau membuang-buang waktu lagi. Ia langsung sat cekduar, membuat si kampret itu pun langsung tumbang. Tapi sebelum Ivan mengeksekusinya, ia ditonjok oleh seorang master dari kampret itu yang tiba-tiba saja datang untuk menyelamatkan muridnya. Ivan yang pura-pura terluka parah, ia merasakan cincinnya pun bergetar, yang menandakan ada seseorang yang ia kenal datang. Dan benar saja orang itu adalah Tian. Dan di sana ternyata Tian pun menyelamatkan Ivan tanpa sadar dengan cara menyinggung tetua dari istana Raja Obat. Karena walaupun sebenarnya Tian tidak tahu kalau yang menyamar itu adalah Ivan. Seorang tetua dari Raja Obat ini pun tidak keberatan untuk meninggalkan bocah yang baru saja ia tonjok setelah terkena provokasi dari Tian. Karena ia tahu orang itu pasti akan tewas dalam waktu dekat karena bocah itu telah terkena racun dari muridnya. Dan tak lama setelahnya, cucu pun datang kembali dan langsung mencomot Ivan. Dan di dalam kediamannya, ia memberikan Ivan satu buah tetes cairan giok body, yang ia miliki. Dan hal itu pun membuat vitalitas Ivan meningkat sangat cepat. Setelah memberikan cairan itu kepada Ivan, cucu pun memutuskan untuk pergi dan mengatakan kalau ini adalah pertemuan terakhir mereka. Ivan yang menginginkan cairan giok itu, Ivan pun berpura-pura terjatuh untuk membujuk agar dirinya mendapatkan cairan itu dari cucu. Dan jika ia tidak dapat, maka Ivan pasti akan segera mengeksekusi gadis cantik itu. Tapi ternyata serangan yang dilepaskan oleh Ivan ini tidak berhasil untuk mengenai gadis cantik itu. Hanya saja serangan Ivan itu mengenai cadarnya yang membuat wajah cantik gadis itu pun terlihat dengan sangat jelas. Dan hal itu pun membuat Ivan sangat-sangat terpesona dengan kecantikannya. Dan ia juga langsung digampar oleh cucu. 3 hari kemudian, Ivan pun diseret oleh 2 orang bocah dari keluarga Dong untuk pergi ke Menara Huan Yu untuk meminta maaf. Sesampainya di dalam sana, Ivan pun tanpa basa-basi ia langsung duduk di sebelah seorang tetua Menara Huan Yu. Di sana juga Ivan pun mengatakan kalau ia sudah bertemu dengan seorang gadis cantik yang dikenal sebagai gadis wabah di sekitaran pemukiman kumuh. Dan di sana pula gadis hijau ini pun tahu kalau Ivan bukanlah seorang yang dapat ia remehkan. Dan ia juga mengatur suatu kesepakatan dengan Ivan. Gadis hijau ini mengatakan kalau ia akan mengampuni seluruh kesalahan Ivan di kota ini. Dengan syarat Ivan pun harus mencuri akar bodi di Menara Huan Yu dan diserahkan kepada dirinya. Dan tentu saja hal itu pun Ivan akan menerima tawaran itu. Karena memang Ivan menginginkan harta karun itu untuk dirinya sendiri. Ivan yang sudah setuju dengan rencana itu, ia pun pergi dari tempat itu. Tapi Ivan pun tidak pergi begitu saja, ia juga intip-intip ke tempat gadis hijau itu dengan menggunakan baby bloodnya untuk mendapatkan beberapa informasi. Dan benar saja ia pun mendapatkan informasi kalau ternyata gadis hijau itu memiliki suatu hubungan dengan tetua dari istana Raja Obat. Pada malam harinya, Ivan pun menyelinap ke Menara Huan Yu untuk mengambil beberapa harta karun, yaitu harta karun akar bodi. Dan di sana Ivan pun mengambil akar bodi itu dari seorang gadis yang memang masuk ke dalam menara ini. Tapi di sini pun Ivan pun menyadari kalau ternyata sepertinya akar bodi yang ada di tempat ini adalah palsu. Tapi Ivan pun memutuskan untuk tetap membawanya. Tapi ketika Ivan ingin pergi dari tempat ini, ia bertemu dengan seorang gadis cantik di hadapannya. Dan inilah penampilan cucu yang sebenarnya. Memang sempat terjadi suatu perselisihan, tapi di sini Ivan pun memutuskan untuk kabur dari tempat ini daripada harus terlibat pertarungan dengan gadis cantik itu. Dan Ivan pun juga tahu kalau ia sedang diikuti. Dan di sana pula Ivan pun menyerahkan akar bodi ini kepada seorang gadis hijau, dan gadis hijau itu pun memberikan akar bodi itu kepada Yansong yang baru saja tiba-tiba saja muncul. Tapi di sini Yansong pun tahu kalau benda ini adalah palsu. Tapi ternyata gadis hijau ini pun menuduh Ivan kalau Ivan lah yang telah menukar akar bodi yang asli dengan benda palsu ini.
Dan hal itu ia lakukan bukan untuk mengkambing hitamkan Ivan, tapi untuk mencari celah agar dirinya dapat menyerang Yansong dari jarak dekat. Dan bam! Ia berhasil melukai Yansong. Gadis hijau ini pun sangat benci dengan Yansong karena ia tahu Yansong lah yang telah menyebarkan racun di kota Huanyu dan ingin segera mengeksekusinya. Tapi sayangnya ia tidak cukup kuat untuk mengeksekusi Yansong seorang diri. Tapi ketika gadis cantik ini akan dieksekusi oleh Yansong, tiba-tiba saja bam! Terjadi suatu ledakan yang sangat besar yang dilepaskan oleh Cucu. Di sini Cucu sebagai patriark menara Huanyu, ia ingin mengeksekusi Yansong dan ia juga dibantu oleh gadis hijau ini. Tapi sebelum mereka benar-benar bertarung, tiba-tiba saja bam! Ada suatu ledakan yang menghentikan pertarungan mereka. Dan hal itu pun ternyata adalah perbuatan Tetua Ji. Tetua Ji pun datang untuk menghentikan pertarungan itu. Karena ia tahu sepertinya pertarungan itu kalau dilanjutkan, maka menara Huanyu bakalan kalah. Karena Yansong menggunakan suatu benda aneh yang baru saja ia pungut itu. Dan sepertinya benda ini sangatlah mencurigakan. Karena benda ini juga merupakan harta karun yang dimiliki oleh Yansong. Keesokan harinya, Ivan pun berjalan keluar dari tempat ia menginap. Dan ia pun mendapatkan kota ini seketika menjadi sunyi. Dan ia pun mendapatkan kabar kalau orang-orang dari kota telah berkumpul di alun-alun kota. Karena mereka semua telah menyambut datangnya seorang pangeran. Dan ia bukanlah pangeran dari kekaisaran, tapi ia adalah pangeran kedua dari gerbang kaisar. Dan perlu diingat, kekaisaran dan juga gerbang kaisar itu berbeda. Dan di dalam suatu aula, seluruh perwakilan bangsawan agung pun tiba. Mereka pun menyapa dan menyambut pangeran gerbang kaisar. Dimulai dari Pavilion Qianlong, Istana Raja Obat, Lembah Yaoming, dan juga Hutan Harpy. Karena perwakilan dari rumah Jianhou belum datang, hal itu pun membuat pangeran geram dan menyuruh seorang rakyat jelata untuk masuk ke dalam dan duduk di kursi milik perwakilan rumah Jianhou. Dan rakyat jelata itu adalah Ivan. Ivan yang duduk di meja bangsawan milik rumah Jianhou, ia diperingatkan oleh tetua Pavilion Qianlong untuk tidak duduk di tempat itu karena itu bukanlah miliknya dan Ivan pun berpotensi kehilangan nyawa. Tapi di sini Ivan pun mengatakan untuk berhati-hati kepada Pak Tua Ji. Ivan mengatakan untuk tidak menyinggung dirinya atau Pavilion Qianlong dapat hancur. Dan tentu saja hal itu membuat Tetua Ji terkejut. Ia berpikir bagaimana bisa berani-beraninya ada seorang rakyat jelata menyinggung Pavilion Qianlong. Tapi ia pun langsung kircep dan menunduk ketika ia sadar kalau rakyat jelata yang berbicara dengannya adalah Ivan. Tapi tidak dengan para bangsawan lainnya yang tidak tahu siapa bocah nakal yang dapat membuat Pavilion Qianlong menjadi tunduk. Dan tak lama setelahnya Tian pun datang terlambat. Tapi di sini Tian pun memutuskan untuk keluar kembali karena ia merasa tersinggung karena kursi milik keluarganya diambil alih oleh seorang rakyat jelata atas perintah gerbang kaisar. Tapi sebelum Tian benar-benar pergi, Tian pun dipanggil oleh Ivan dengan memanggilnya saudara, yang membuat Tian pun menjadi kesal setengah mampus. Bahkan di sini Ivan pun juga memanggilnya bocah pengecut. Dan di sini pun Tian yang mendengar hal itu, ia pun langsung menghampiri Ivan. Tidak marah, tidak menonjok ataupun tidak menebaskan pedangnya. Di sana Tian pun langsung duduk dan minum bersama Ivan. Dan tentu saja hal itu pun membuat para bangsawan ini terkejut tentang siapa bocah kampret itu yang dapat seenak jidatnya menaklukkan dua perwakilan bangsawan agung. Kenapa Tian bisa tahu kalau itu adalah Ivan? Ya, karena cuma Ivan lah orang asing yang sudah ia anggap saudara dan mengizinkan Ivan memanggilnya saudara. Dan hal itu pun terjadi saat mereka bersama-sama bertarung menyelamatkan keluarga Xu. Keluarganya si gadis imut Ning itu loh. Oke, lanjut. Setelah seluruh perwakilan bangsawan berkumpul, di sini Cucu pun mengadu kepada gerbang kaisar untuk meminta suatu dukungan untuk memaksa Yansong yang berasal dari istana Raja Obat untuk memberikan penawar racun yang telah ia sebarkan di kota Huanyu. Tapi di sini pun Yansong menolak dan tidak mau menyerahkan penawar racun itu, dan ia juga berdalih kalau itu bukanlah dirinya yang menyebarkan racun di tempat ini dan mereka tidak memiliki bukti itu.
Mendapatkan jawaban itu tentu saja membuat cucu emosi setengah mampus yang membuatnya langsung melepaskan kekuatannya di hadapan para bangsawan lainnya. Di sini pangeran pun yang tidak terima merasa tidak dihormati, ia juga melepaskan amarahnya dan ia memutuskan agar Yansong memberikan penawar racun itu kepada Menara Huan Yu. Dan untuk Yansong, ia akan mendapatkan benda apapun yang ia inginkan dari Menara Huan Yu sebagai gantinya. Dan tentu saja hal itu bukanlah suatu penawaran yang adil buat mereka berdua, karena cucu tahu kalau istana Raja Obat pasti akan mengincar akar bodi yang merupakan harta karun milik Menara Huan Yu. Dan cucu juga tahu kalau ini semua adalah suatu rencana busuk milik pangeran untuk mendapatkan akar bodi bersama dengan istana Raja Obat. Dan di sini pun Yifan memanaskan suasana juga. Ia mengatakan kalau keputusan pangeran itu tidak adil. Dan tentu saja hal itu pun membuat pangeran menjadi murka. Karena keputusannya telah ditentang oleh seorang rakyat jelata yang tiba-tiba saja datang. Dan di sini pangeran pun ingin segera mengeksekusi Yifan. Tapi ternyata Yifan pun dilindungi oleh cucu yang mendukung pendapat Yifan. Di sini pangeran yang malu, ia pun memutuskan untuk mengambil voting. Apakah yang ia putuskan itu telah adil, apakah tidak? Dan tentu saja di sini Lembah Yoming, Istana Raja Obat, dan juga Hutan Harpy memilih untuk mendukung pangeran. Sedangkan yang menolak tentu saja Menara Huan Yu dan juga Rumah Jianho. Tapi sebagai tuntutan jika Rumah Jianho akan mendukung Menara Huan Yu, asalkan Yifan mau mencium gadis yang bernama Dan itu. Mendengar permintaan dari Tian membuat Yifan pun menjadi geram, tapi ia mau tidak mau harus mencium gadis itu. Waduh. Sedangkan untuk Pavilion Qianlong awalnya mereka pun mendukung pangeran. Tapi tiba-tiba ia pun diperingatkan oleh Yifan untuk berhati-hati dalam memilih. Karena itu dapat menghancurkan Pavilion Qianlong. Dan hal itu pun membuat Pavilion Qianlong mau tidak mau mendukung Menara Huan Yu. Tapi di sini pangeran pun juga ikut memilih untuk mengambil voting. Dan tentu saja hal itu membuat pihak mereka menjadi unggul 4-3. Dan di sini Yifan pun mengatakan sebagai hakim, gerbang kaisar tidak memiliki hak untuk memilih. Dan Yifan pun juga menyarankan agar mereka menentukan pilihannya bukan dari hasil polling, tapi melalui pertandingan festival alkimia yang akan diadakan beberapa hari lagi. Dan mereka pun setuju dengan hal itu. Mereka pun sangat yakin karena Yansong merupakan alkimia terbaik di kekaisaran. Setelah peristiwa itu, cucu pun membawa Yifan menemui seseorang di dalam gua keramat milik Menara Huan Yu. Dan di dalam sana, Yifan pun bertemu dengan seorang mumi yang merupakan seorang patriark yang sudah terkena racun milik Istana Raja Obat. Dan di dalam sana, Yifan pun juga menemukan suatu resep penawar racun 7 warna itu. Tapi sepertinya resep itu belum komplit dan juga belum disempurnakan. Dan di dalam sana, Yifan pun mendapatkan suatu informasi tentang sejarah panjang dari Menara Huan Yu yang telah berselisih dengan Istana Raja Obat. Awalnya, kedua bangsawan ini pun saling bersatu dan saling menikahkan keturunan mereka. Tapi perselisihan mereka pun dimulai ketika Istana Raja Obat mulai menyerang Menara Huan Yu dan ingin menguasainya dari teknik dan juga harta karun milik mereka. Perselisihan itu bertahan hingga ribuan tahun, hingga 100 tahun terakhir ini muncullah seorang murid berbakat dan juga tentunya cantik dan juga harus montok. Waduh. Dan ia adalah seorang wanita yang membuat titik balik di mana Menara Huan Yu yang telah diambang kehancuran mulai dapat berdiri kembali. Tapi sayangnya ia tidak dapat memecahkan racun 7 warna milik Istana Raja Obat. Ia yang terluka sangat parah dan hampir saja tewas diserang oleh Istana Raja Obat. Ia pun menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada seorang gadis kecil yang sangat berbakat. Dan ia adalah cucu. Setelah keluar dan mendapatkan restu dari Menara Huan Yu, di sana cucu dan juga Yifan pun menghabiskan waktu bersama-sama sebelum event alkimia dimulai. Dan di sana pula cucu pun memperlihatkan wajah aslinya kepada Yifan dengan sendirinya. Kehidupan yang tenang dan juga nyaman pun dimulai di sini, seperti screen-screen damai sebelum berperang.
Di sana pula dimulailah kehidupan normal dan juga romantis hadir di antara mereka. Tapi sayangnya tidak ada adegan ewew. Waduh, tidak ada. Hingga berita romansa cinta itu pun terdengar ke telinga pangeran, yang membuat pangeran pun geram karena ternyata pangeran ini telah jatuh cinta kepada cucu. Tapi sayangnya saat Ivan dan juga cucu akan waduh, tiba-tiba saja rumah mereka pun diledakkan oleh pangeran kedua dari gerbang kaisar. Di sana Ivan pun sangat kesal dan ingin segera mengeksekusi pangeran kedua karena adegan nya diganggu. Waduh. Tapi ia pun memutuskan untuk mengeksekusi pangeran nanti 3 hari lagi setelah event alkimia selesai. Dan hal itu pun membuat pangeran murka dan ia juga langsung melepaskan teknik rahasia milik gerbang kaisar. Tapi sebelum tensi lebih tinggi lagi, muncullah bala bantuan untuk melindungi Ivan dan juga bala bantuan untuk melindungi gerbang kaisar. Tensi mereka yang sudah naik dan di ujung tanduk dan siap meledak kapanpun akhirnya sedikit reda ketika pangeran memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan mereka karena ia akan membalaskan nanti setelah event ini selesai. Beberapa hari kemudian, event alkimia pun resmi dimulai dan dibuka oleh seorang MC atau master seremoni yang memang sangat imut. Asli, ini imut banget. Waduh. Dalam event alkimia ini banyak sekali drama-drama kecerdasan di antara mereka berdua. Seorang alkimia terbaik di Kekaisaran Tianyu dengan seorang kaisar iblis yang telah reinkarnasi ini. Pertarungan alkimia ini pun tidak begitu menarik karena memang hanya bertarung membuat suatu pil saja. Dan drama-drama kecerdasan itu pun tidak begitu menarik, tapi menampilkan suatu visual yang sangat memanjakan mata. Karena memang gambar-gambarnya memang sangat-sangat bagus untuk ukuran manual. Waduh. Dan kalian pun dapat membaca pertarungan alkimia di chapter 160 hingga chapter 186. Dan drama ini pun selesai ketika Ivan membuat suatu pil roh tingkat 8. Pil roh yang mungkin saja tidak dapat dibuat oleh siapapun di dunia ini dan hanya dapat dibuat oleh Ivan. Karena memang pil ajaib itu adalah pil yang dapat dibuat oleh Ivan dengan pengetahuan kunonya yang ia miliki seorang diri. Hal itu pun membuat Yansong mengaku kalah dalam pertarungan alkimia ini. Walaupun Yansong sangat benci dengan Ivan, tapi ia sangat menghormati seseorang yang memiliki pengetahuan alkimia di atas dirinya, yang merupakan seorang alkimia terbaik di Kekaisaran. Tapi ketika Ivan ingin mengambil hadiah miliknya, tiba-tiba saja ia diserang oleh pangeran yang tiba-tiba saja datang dari belakang untuk menghajar dirinya. Tapi dengan sangat cepat Ivan pun melakukan counter dan BAM! Pangeran pun terpental tak tahu di mana. Waduh. Dan disinilah Ivan pun menunjukkan jati dirinya yang merupakan seorang iblis yang sesungguhnya. Dan yang mereka hadapi saat ini bukan lagi Song Yu, tapi adalah Zhou Yifan. Dan tentu saja hal itu pun membuat tetua 5 dari lembah Yoming pun menjadi murka karena memang ia mengincar Ivan dan saat ini juga Ivan muncul di hadapannya. Dan pertarungan mereka pun sangatlah epik karena memang tetua 5 ini bukanlah Kurocho. Ia yang merupakan seorang kultivator terkenal yang sangat kuat di tubuhnya, bahkan tubuhnya pun sekeras gunung. Buset, nggak tuh gelarnya, waduh. Di sini Ivan pun cukup kesulitan karena ia harus bertarung dengan tetua kelima dan juga pangeran dari gerbang kaisar. Tapi ingat, Ivan adalah MC yang sangat kampret. Dengan mudahnya ia menendang muka pangeran dan langsung ingin berancang-ancang mengeksekusinya. Tapi ingat, pangeran juga dilindungi oleh tetua dari lembah Yoming yang sangat-sangat kuat. Karena memang lengah sedikit Ivan dapat tewas begitu saja. Ivan yang tahu ini sangat sulit jika ia harus menghadapi 2 orang ahli di ranah Tianshuan seorang diri. Di sini Ivan pun memutuskan untuk melarikan diri sembari bertarung jika ia didekati. Tapi Ivan pun yang mencoba kabur, ia juga harus terkena suatu serangan yang dilepaskan oleh seorang tetua dari hutan Harpy. Ivan yang mencoba kabur, ia dihadang oleh tetua hutan Harpy yang memang memiliki suatu kecepatan yang sangat cepat di antara mereka bertiga. Di sini Ivan pun juga mengincar si kampret kuning ini karena memang ia yang terlemah di antara 2 lainnya. Tapi si kampret kuning ini yang sangat cepat dalam menghindar dan juga jago
Dalam melakukan counter, ya walaupun serangannya tidak begitu kuat, tapi ia memang cukup mengganggu Ivan. Ivan di sini pun juga memprovokasi si kampret kuning ini yang membuat si kampret ini pun langsung kalap menyerang Ivan tanpa ampun. Tapi Ivan pun memang sedikit kampret licik. Ia pun memanfaatkan murid dari si kampret kuning ini untuk mengganggu mental dari lawannya ini. Dan benar saja ketika Ivan ingin mengeksekusi murid dari si kampret kuning ini, si kampret kuning ini pun lengah dan ingin melindungi muridnya. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Ivan untuk bergerak dengan sangat cepat ke belakang si kampret kuning ini dan langsung menembus jantungnya. Dan screen epic ini ada di chapter 191. Dan kini yang harus dihadapi Ivan tinggallah 2 orang tetua dan juga 1 orang pangeran. Pertarungan ini sangatlah menarik karena Ivan harus dihantam dari depan dan juga belakangnya secara bersama-sama. Dan hal itu pun membuat efek pertarungan ini layaknya seperti proton yang dikelilingi oleh elektron. Waduh, mampus tuh para bocil kagak paham. Waduh. Tapi sayangnya serangan-serangan mereka berdua pun tidak berguna di hadapan Ivan. Tapi tiba-tiba Ivan pun terkena suatu serangan mendadak yang dilepaskan oleh Kalilawar Darah yang ternyata dipelihara oleh Yansong. Kalilawar Darah itu pun sangat menyebalkan dan menyulitkan Ivan jika Ivan harus bertarung di udara. Serangan ultrasonik yang dilepaskan oleh Kalilawar Darah itu memang sangat menyiksa. Tapi serangan itu juga memaksa Ivan untuk mengeluarkan api hijaunya, hijau atau biru, ya gitulah. Hal itu pun membuat Ivan pun melepaskan ki yang sangat-sangat dahsyat. Ivan yang sudah mengeluarkan api hijaunya itu, ia sangat badass. Ivan pun dapat menghindari serangan-serangan yang dilepaskan oleh pangeran dan juga serangan yang dilepaskan oleh tetua 5 secara bersamaan tanpa kesulitan sama sekali. Ivan yang ingin mengakhiri ini semua, ia pun menelan beberapa buah pil roh tingkat 5 untuk memaksa tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat-sangat dahsyat. Dan benar saja, kini tubuh Ivan pun mengalir energi yang sangat kuat dan juga meluap-luap. Dan seketika Ivan pun langsung menembus ke ranah Tianshuan. Dari sebelumnya ia hanya berada di ranah penempat tulang. Dan di sini juga Ivan pun yang sudah sangat luar biasa OP, ia pun dapat menahan serangan kedua orang itu hanya dengan 1 tangannya saja tanpa ada suatu cedera diterimanya. Bahkan Ivan pun juga dapat melakukan counter dengan cara mencomot kepala pangeran dan langsung membantingnya ke tanah. Mereka yang tidak terima dilecehkan oleh bocah bau ini membuat kedua orang itu pun langsung kembali menyerang Ivan dengan kekuatan penuhnya yang menghasilkan suatu efek ledakan ki yang sangat-sangat dahsyat. Duar lah kampret. Hal ini pun sangat epic yang berada di chapter 196 hingga 197 dan benar-benar epic. Kini Ivan pun yang awalnya cuma bertahan, kini ia pun mencoba untuk melakukan counter dengan sangat-sangat dahsyat. Dan kini adalah giliran Ivan untuk membantai mereka semua. Tapi sebelum Ivan melakukannya, ia pun disergap oleh racun 7 warna milik Yansong. Dan ia pun sangat yakin kalau Ivan pasti akan segera tewas terkena racun miliknya yang terkenal sangat-sangat mematikan. Tapi hal itu pun ternyata tidak berguna di hadapan MC kita yang telah kesetanan ini. Ivan yang sudah sangat badass ingin mengakhiri ini semua, tiba-tiba ia pun harus sedikit dihentikan ketika pangeran dan juga tetua 5 ini memakan pil ajaib yang diberikan oleh Yansong. Karena saat ini tubuh pangeran dan juga tetua 5 ini juga mengeluarkan ki yang tidak kalah dahsyat dari Ivan. Mereka pun yang beradu kekuatan membuat kota ini pun hancur berantakan tak terbentuk. Tapi efek dari ledakan itu pun membuat tubuh pangeran hancur berkeping-keping. Melihat pangeran yang tewas di depan matanya membuat tetua 5 ini pun langsung kircep keringat dingin. Tapi tak lama setelahnya Ivan pun merasakan efek balik dari pil yang ia makan. Dan tubuhnya pun mulai merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan Ivan pun memutuskan untuk kabur dari tempat ini. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh tetua 5 untuk mengajar dan juga mengeksekusi Ivan. Tapi sebelum tetua 5 mendekati Ivan, Ivan pun langsung melakukan counter yang membuat tetua 5 ini pun langsung tumbang.
Yansong yang tidak terima hal ini terjadi, ia melepaskan kelelawar darahnya kembali untuk mencegat Ivan kabur. Dan di sini Ivan pun juga tidak terima dihalangi-halangi oleh Yansong, dan ia langsung melepaskan raungan naganya yang melepaskan suatu gelombang ultrasonik yang menghancurkan para kelelawar darah dan juga seisi kota. Setelah melepaskan raungan naganya, Ivan pun turun ke bawah sana dan juga langsung melepaskan tinju mautnya ke arah Yansong. Dan setelah itu, Ivan pun langsung pergi dan berakhirlah pertarungan di kota Huanyu. Dan juga menandakan selesailah season pertama dari Magic Emperor. Season kedua dimulai dari Ivan yang sudah tumbang kelelahan. Di sana pula ia bertemu dengan orang-orang dari keluarga Dong yang tidak terima saudaranya yaitu Song Yu telah dieksekusi oleh Ivan. Dan di sini Ivan pun yang akan dieksekusi, ia diselamatkan oleh Dandan yang tiba-tiba saja muncul. Dan di sini juga Ivan pun bertemu dengan salah seorang peserta dari event alkimia. Ia datang memberikan pil roh untuk Ivan. Dan sebagai gantinya Ivan pun memberikan hadiah berupa 3 metode rahasia alkimia. Dan Ivan pun juga memberikan cincin kepada Dandan untuk ia serahkan kepada cucu. Sedangkan Ivan akan pergi dari tempat ini. Tak lama setelahnya, Dandan pun tiba di kota Huanyu. Di sana ia pun memberikan cincin itu kepada cucu. Dan di dalam sana ternyata ada sebuah akar bodhi yang merupakan harta karun milik menara Huanyu. Dan di sana juga ada beberapa pil ajaib tingkat 8 yang telah disempurnakan oleh Ivan untuk menyembuhkan para gadis-gadis cantik ini. Dan benar saja ketika pil itu dimakan, mereka semua ini pun mulai terlahir kembali dan racun yang ada di tubuh mereka benar-benar telah menghilang. Sedangkan di tempat lain, Ivan pun menyergap seorang murid yang mencoba membawa tubuh Yansong. Di sana pula Ivan pun langsung membawa tubuh Yansong bersama dirinya. Dan ia pun juga memberikan Yansong berupa ulat sutra darah dan langsung membangkitkan Yansong dari mati surinya. Dan dengan ulat darah itu, Ivan pun dapat mengendalikan hidup matinya Yansong. Dan disinilah Ivan pun menyiksa mati-matian serta memaksa Yansong untuk melayani keluarga Luo dan menjadi seorang tetua dari keluarga Luo. Karena Ivan pun membutuhkan seorang tetua yang jago di bidang alkimia. Di sini Ivan pun menawarkan kepada Yansong untuk terlahir kembali dalam keluarga Luo. Dan proses negosiasi mereka ini sebenarnya sangat panjang dan juga alot, berada di chapter 205, yang pada akhirnya Yansong pun memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Luo setelah ia tahu kalau kepala pelayannya aja sejago ini, bagaimana seorang patriark dari keluarga Luo, pikirnya Yansong. Yansong yang memakan pil ajaib itu, ia pun kini tubuhnya terlahir kembali dengan sosok yang lebih muda dan juga fresh dari bentuk lamanya. Dan lagi-lagi berita besar dari kota Huanyu telah tersebar ke telinga kaisar, yang membuat kaisar pun memanggil seorang dewa perang untuk segera kembali ke ibu kota dari perbatasan negara. Dan orang itu adalah Marshal Dugu. Ivan yang ingin kembali ke kediaman keluarga Luo, ia pun dihadang dan siap untuk disergap oleh orang-orang dari gerbang kaisar, lembah Yoming dan juga hutan Harpy. Tapi hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi Ivan untuk menyingkirkan orang-orang yang telah disiapkan untuk menyergap dirinya. Pertarungan Ivan dengan para tetua ini pun tidak begitu epik, karena memang di sini Ivan tidak bertarung secara depan-depanan, tapi lebih dengan cara cerdas, dengan cara mendap-endap dan langsung mengeksekusinya, dan tidak seperti pertarungan di kota Huanyu. Tapi di sini Ivan pun langsung kabur setelah ia merasakan ada sesuatu yang sangat mengerikan mengejar dirinya. Dan ternyata orang itu adalah tetua dari gerbang kaisar yang berada di ranah Shenzhou, dan orang itu adalah Tuan Li. Bahkan di sini Ivan pun sempat merasakan cengkeraman maut dari Tuan Li ini, dan Ivan pun juga tahu kalau ia tidak dapat mengalahkan Tuan Li ini dalam suatu pertarungan. Ia pun memutuskan untuk melakukan negosiasi, dan hal itu pun diterima oleh Tuan Li. Di sini Ivan pun memanfaatkan sikap dari Tuan Li yang sangat angkuh dan juga sombong untuk menjebak dirinya.
Di sini Tuan Li pun juga tahu kalau Ivan memakan suatu pil ajaib saat ia bertarung di kota Huan Yu. Ia pun juga meminta agar Ivan membuatkan pil itu untuk dirinya. Dan tentu saja Ivan pun membuatkan pil itu untuk Tuan Li. Dan perlu diingat Ivan ini merupakan MC yang sangat-sangat cerdik. Di sana pula ia menyelipkan suatu telur ulat sutra darah di dalamnya. Dan Tuan Li pun yang awam dengan alkimia, ia pun memakan pil itu tanpa ragu sedikit pun. Dan setelah 3 jam melakukan kultivasi untuk menyerap pil itu, Tuan Li pun sepenuhnya berada di bawah kendali Ivan. Dan di sini Ivan pun juga mulai menyiksa Tuan Li dan memaksanya untuk menjadi seorang tetua keluarga Luo. Sama seperti yang apa ia lakukan kepada Yan Song. Ivan yang sudah tahu kalau Tuan Li ini sangat gila dengan teknik bela diri, ia pun memberikan teknik misterius untuk dapat dipelajari oleh Tuan Li. Dan hal itu pun tentu saja membuat Tuan Li merasa sangat senang dan ia juga bersedia untuk bergabung dengan keluarga Luo. Sedangkan di tempat lain, di tempat kediaman gerbang kaisar, kepala keluarga gerbang kaisar pun memanggil dan mengumpulkan para patriark dari bangsawan agung. Dimulai dari datangnya patriark Qianlong dan juga Lebah Yoming, disusul dengan patriark dari istana Raja Obat, patriark dari hutan Harpi, dan juga patriark dari mansion Dianho. Dan untuk menara Huan Yu, mereka pun diwakili oleh nenek seksi ini. Jika kalian tahu siapa nenek ini, ya nenek ini adalah mumi yang Ivan temui di dalam gua bersama cucu beberapa waktu lalu. Di hadapan patriark dari gerbang kaisar yang merupakan saudara dari Kaisar Tianyu, saat ini membuat 6 patriark keluarga bangsawan agung lainnya pun memberikan rasa hormat kepada dirinya. Dan tujuan gerbang kaisar memanggil semua orang ke tempat ini untuk mengusulkan suatu perintah untuk perintah pemburuan iblis. Perintah pemburuan iblis ini merupakan suatu perintah pembantaian kepada seorang yang telah dianggap sebagai iblis. Yang mengerikan dari perintah ini adalah 7 bangsawan agung harus bekerja sama untuk mengeksekusi seseorang yang telah dianggap sebagai iblis. Dan setiap tempat dan desa maupun kota yang disinggahi iblis itu juga harus dihancurkan dan tidak peduli dengan isi kota itu. Baik rakyat ataupun harta benda yang ada di tempat itu harus segera dimusnahkan. Dan perintah itu terakhir kali dilakukan 300 tahun lalu untuk membantai seorang iblis kecil yang tiba-tiba saja muncul yang membuat kekacauan yang sangat luar biasa. Dan tujuan patriark dari gerbang kaisar ingin mengeluarkan perintah ini kepada Ivan, tapi ternyata usulan mereka ditolak oleh nenek seksi ini. Ia mengatakan kalau Ivan masih memiliki harta karun milik Menara Huan Yu, dan Menara Huan Yu akan berpotensi kehilangan harta mereka jika saja saran ini dilaksanakan. Mereka yang tidak mendapatkan suatu dukungan dari 3 bangsawan agung membuat gerbang kaisar pun tidak dapat menjalankan perintah pembantaian iblis kepada Ivan. Tapi ia juga mengutus 3 orang bangsawan agung lainnya yang pro kepada dirinya untuk mengurus Ivan di kota Fang yang merupakan tempat bermukimnya keluarga Luo. Sedangkan di gerbang kota Feng saat ini Ivan pun merasakan fluktuatif energi yang begitu kuat dari dalam kota Feng. Dan di sana Ivan pun juga menyadari pasti ada para tetua dari bangsawan agung di kota itu. Dan di sini Ivan pun mengatur suatu rencana untuk menjebak para tetua itu yang ada di tempat ini. Di tempat ini, Ivan pun memutus Tuan Li untuk membawa para kampret-kampret itu. Dan ia meminta agar Tuan Li tetap berakting seolah-olah Tuan Li merupakan utusan dari gerbang kaisar untuk memimpin pengambil alihan keluarga Luo. Dan benar saja saat Tuan Li masuk ke dalam kota itu, ia langsung menabok dan juga memaksa mereka untuk ikut pergi mengikuti dirinya ke tempat keluarga Luo yang telah ia rencanakan. Di sini Tuan Li pun memang membawa para kroco-kroco itu ke dalam suatu arai kuno yang terletak di dalam gunung berbatu tempat bermukimnya keluarga Luo berlindung di tempat ini. Di sana juga untuk pertama kalinya Tuan Li pun bertemu dengan nona muda keluarga Luo. Di sini Tuan Li pun awalnya mengira kalau keluarga Luo itu sangat mengerikan, mengingat kepala pelayannya aja semengerikan Ivan, bagaimana dengan patriark mereka. Tapi ketika melihat kualitas dari tetua keluarga Luo yang seperti ini, membuat Tuan Li pun menjadi bingung dan juga heran.
Bahkan ia sampai kebingungan harus berkata apa kepada Ivan nantinya, karena salah satu tetua dari keluarga Luo harus terluka akibat ulah dari Tuan Li yang membawa para kampret-kampret ke tempat ini. Dan untuk menebus semua dosanya, Tuan Li pun membantai para kroco-kroco yang pergi bersama dirinya dengan tangannya sendiri. Sedangkan di tempat lain, Ivan dan juga Yanson pun bertemu dengan para kampret-kampret lainnya. Dan di sini Ivan pun menyerahkan mereka semua kepada Yanson untuk dieksekusi di tempat ini. Dan tak lama setelahnya, Ivan pun kembali bertemu dengan nona mudanya setelah ia pergi selama 2 tahun. Keesokan harinya, Ivan pun memperkenalkan nona mudanya kepada para tetua baru keluarga Luo. Tapi sayangnya di sana Yanson pun sedikit ragu dan tidak menduga kalau keluarga Luo tidak seperti yang ia bayangkan. Karena yang ia pikir keluarga Luo itu like a tiger yang sangat kuat, tapi ternyata seperti ini. Dan hal itu pun membuat Ivan menjadi murka. Melihat Ivan yang sangat marah di sini dan mengancam akan membuang mereka semua, membuat mereka pun langsung berlutut di hadapan nona muda dari keluarga Luo dan juga meminta maaf. Tak lama setelahnya, 4 orang jenderal Dugu datang ke Gunung Berbatu, gunung tempat keluarga Luo bermukim. Mereka berempat pun datang ke tempat ini untuk mewakilkan Marshal Dugu untuk melihat kondisi keluarga Luo. Tapi ternyata di sini Ivan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Luo. Karena yang diminta oleh Ivan adalah Marshal Dugu sendiri, bukanlah perwakilannya. Dan beberapa hari kemudian 4 jenderal ini pun melaporkan kalau mereka ditolak untuk masuk ke dalam keluarga Luo. Dan ia mengatakan kalau kepala pelayan keluarga Luo hanya mengizinkan Marshal Dugu sendiri untuk datang ke tempat ini. Marshal pun awalnya sedikit marah, tapi mengingat ada arai tingkat 5 di tempat seperti itu, tentu saja membuat Marshal pun sedikit paham kalau jenderalnya ini tidak dapat menembus arai itu. Dan Marshal pun memutuskan untuk masuk sendiri dan mengunjungi keluarga Luo. Marshal yang berkunjung dalam keluarga Luo, ia langsung disambut ramah oleh Ivan. Di sini Ivan pun mengatur suatu trik licik agar Marshal ini masuk ke dalam jebakan mereka. Di sana Ivan pun mempertemukan Marshal dengan tuan muda keluarga Luo. Di sana juga Ivan pun mengatur suatu drama kolosal untuk membuat Marshal terjebak ke dalam suatu pernikahan anak angkat dan mengangkat tuan muda mereka menjadi anak angkatnya. Dan jika kalian suka dengan drama-drama, kalian bisa lihat di chapter 234. Selain menjadikan Marshal sebagai ayah angkat dari tuan muda keluarga Luo, Ivan pun juga mengatur suatu drama lainnya yang membuat Marshal Dugu harus melindungi keluarga Luo yang telah diincar oleh bangsawan agung lainnya. Dan itu pun dapat dibuktikan dari 4 buah batu giok yang tiba-tiba saja muncul di kediaman keluarga Luo. 3 giok itu memang dimiliki oleh 3 patriark dari keluarga bangsawan agung yang sebelumnya telah diutus oleh gerbang kaisar. Mendapatkan bukti kalau keluarga Luo telah diserang oleh 3 bangsawan agung, memaksa Marshal Dugu akan melaporkan hal ini kepada kaisar untuk memberikan suatu perlindungan kepada keluarga Luo. Beberapa hari kemudian, di gerbang kota Feng, kota terdekat dengan keluarga Luo, ternyata kota ini didatangi oleh 3 patriark keluarga bangsawan agung. Mereka datang ke kota ini untuk mencoba melindungi keluarga Luo karena mereka tahu gerbang kaisar dan 3 bangsawan agung lainnya telah mengincar keluarga Luo yang bermukim di kota ini. Dan benar saja, tak lama setelah mereka datang muncullah 3 patriark lainnya. Mereka pun yakin kalau Ivan dan juga keluarga Luo telah dihancurkan, mengingat mereka telah mengirim banyak sekali para master ke tempat ini untuk menghancurkan Ivan dan juga keluarga Luo. Tapi mereka pun sangat terkejut ketika Ivan tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Bukan cuma hanya muncul, Ivan juga memprovokasi para bangsawan itu yang tidak becus dalam bertindak. Dan tentu saja hal itu membuat Ivan menjadi suatu incaran dari patriark di tempat ini. 3 orang patriark ini pun berniat untuk mengeksekusi Ivan, sedangkan 3 orang patriark lainnya akan bertarung melindungi Ivan. Tapi sebelum mereka benar-benar bertarung, tiba-tiba saja, BAM! Muncullah tombak naga bulan yang menandakan Marshal Dugu datang ke tempat ini.
Dengan datangnya Marshal Dugu ke tempat ini membuat mereka pun langsung kircep. Karena Marshal Dugu sang dewa perang ternyata datang ke tempat ini sebagai perwakilan dari kekaisaran Tianyu. Di sini Yifan pun mengatur suatu drama kampret lagi. Ia mengatakan kalau keluarga Luo memiliki suatu hubungan dengan Marshal Dugu. Dan hal itu pun membuat mereka pun yang ingin mengincar keluarga Luo berarti sama saja mereka mendeklarasikan perang kepada Marshal Dugu dan juga jutaan prajurit yang berada di bawah komandonya. Dan tentu saja hal itu memaksa mereka yang mengincar keluarga Luo dan juga Yifan harus mundur sejenak dan mengatur ulang rencana mereka. Setelah berhasil mengusir 3 orang patriark itu, Marshal Dugu pun juga pergi dari tempat ini. Sedangkan Yifan secara resmi mendapatkan 3 pengakuan dari 3 aliansi bangsawan agung lainnya. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Setelah kejadian besar itu, Yifan pun mengadakan suatu rapat internal dari keluarga Luo. Di sana, Yifan pun memilih patriark baru dari keluarga Luo, dan ia adalah bocil kampret ini. Dan di sini, Yifan pun juga menyuruh agar bocah itu memilih jalan mana yang akan ia pilih, apakah jalan iblis atau jalan ala pahlawan. Dan jalan manapun yang ia pilih tetap saja akan didukung oleh Yifan. Setelah penentuan hal itu, Yifan pun mengadakan rapat bersama Yanson dan juga Tuan Li. Sana, Yifan pun mencari orang-orang yang kira-kira saja cocok untuk menjadi tetua baru keluarga Luo. Dan Tuan Li pun menyarankan 2 orang master yang terkenal sangat-sangat kuat. Dan orang itu merupakan seorang ahli api dan juga ahli air. Dan perjalanan Yifan pun untuk mencari seorang tetua baru kembali dimulai. Dan setibanya di Gunung Es, tak butuh waktu lama, Yifan pun bertemu langsung dengan seorang master yang mereka cari. Dan master api itu adalah kakek Eci ini, yang bernama Qiu Yan Hai. Kakek api ini memiliki suatu hubungan yang sangat buruk dengan Tuan Li, karena dahulu kala ia pernah bertarung dengan Gerbang Kaisar yang mencoba merekrut mereka. Tapi sayangnya Gerbang Kaisar pun tidak berhasil mengalahkan mereka berdua dan berakhir dipermalukan oleh ia dan juga pasangannya. Dan ternyata pasangan kakek Eci ini adalah nenek kecil ini. Mereka berdua merupakan pasangan master yang sangat-sangat kuat. Bahkan nenek imut ini pun sangat menyukai Yifan yang terlihat sangat imut dan juga patuh dan sepertinya polos di mata dirinya. Dan seperti biasa, Yifan pun mengatur suatu drama. Di sini Yifan pun mengatur suatu drama agar keduanya pun saling berselisih dan bertarung satu sama lain. Di sini Tuan Li juga berpura-pura ia mencari seorang master yang akan mengajari Yifan. Tuan Li pun juga berpura-pura kalau dirinya masihlah menjadi bagian dari Gerbang Kaisar. Dan Yifan merupakan salah seorang tuan muda dari Gerbang Kaisar. Tapi karena dasar kekuatan Yifan adalah api, dan si kakek Eci itu menolak menjadi master dari Yifan, membuat Yifan pun berpura-pura kalau ia akan kembali ke Gerbang Kaisar. Tapi berbeda dengan nenek imut ini, ia menawarkan Yifan untuk menjadi muridnya saja. Tapi hal itu pun dikatakan oleh kakek Eci ini kalau nenek itu tidaklah cocok. Karena yang cocok menjadi master Yifan hanyalah dirinya yang memiliki roh api ini. Tapi si nenek kecil ini pun juga tidak terima dengan hal itu dan ia mengeluarkan roh bulan es miliknya. Dan ia juga berujar kalau ia tinggal membalikan metode pengajarannya saja agar Yifan tetap dapat belajar dari dirinya. Nenek imut ini yang sangat menyukai sifat manis dari Yifan ini, ia mengajak agar kakek Eci itu bertaruh. Dan jika ia kalah, maka kakek itu harus memberikan roh api surga miliknya kepada Yifan. Dan jika nenek ini kalah, ia akan menolak Yifan menjadi muridnya. Sebenarnya pertarungan ini sangat-sangat tidak adil. Waduh. Pertarungan mereka pun berlangsung beberapa bulan. Dan setelah mereka selesai bertarung dan melemah satu sama lain, Yifan pun memaksa mereka untuk memakan pil yang sudah ia siapkan. Seperti apa yang ia lakukan kepada Tuan Li. Setelah pertarungan panjang, mereka semua menghasilkan nenek imut ini kalah dalam pertarungan itu. Karena si nenek kecil ini udah kalah dan merupakan istri dari kakek tua itu, kakek Eci ini pun sangat bersedih ketika ia memang harus melukai istrinya sendiri. Mereka yang sebelumnya bertarung satu sama lain kini pun seketika menjadi akrab kembali. Tapi di sini Yifan pun yang datang ke tempat mereka, ia mengatur suatu drama-drama licik. Seolah-olah ia akan memberikan suatu obat vitalitas untuk nenek kecil ini. Dan tiba-tiba saja ternyata ia diserang oleh Tuan Li.
Di sini Tuan Lee pun berakting seolah-olah ia akan mengeksekusi Yifan dan juga dua orang master itu untuk segera membalaskan dendamnya karena di waktu lampau ia pernah dikalahkan oleh dua orang master itu. Di sini serangan Tuan Lee pun yang menghajar Yifan memang tidak main-main. Ia menyerang dengan kekuatan penuhnya yang memang dapat membunuh Yifan jika ia salah sedikit saja. Tapi ternyata serangan itu pun dapat dihentikan oleh kakek Eci itu. Di sini juga kakek dan juga nenek imut ini pun langsung mengeluarkan roh air dan juga roh api naganya dan juga Phoenix untuk bertarung melawan Tuan Lee. Dan di sini juga Tuan Lee pun membalas teknik mereka dengan teknik iblis naga penghancur miliknya yang baru saja ia dapatkan dari Yifan beberapa waktu lalu. Serangan yang dilepaskan oleh Tuan Lee ini tidaklah main-main. Serangan ini sangatlah kuat dan juga dahsyat yang membuat pasangan kakek nenek ini pun yang sudah sangat lelah bertarung satu sama lain harus bertarung kembali melawan Tuan Lee yang sangat-sangat menggila dengan teknik baru miliknya. Ditambah lagi dengan niat membunuh yang memang sangat kuat dipancarkan oleh Tuan Lee. Di sini kakek nenek ini pun bertaruh kalau mereka memang harus memakan pil vitalitas yang diberikan oleh Yifan untuk menyembuhkan tubuh mereka secepat mungkin dan sesegera mungkin untuk segera bertarung melawan Tuan Lee. Dan untuk melindungi tubuhnya selama mereka melakukan kultivasi, nenek imut ini pun mengeluarkan binatang roh miliknya yaitu elang salju dan si kakek api mengeluarkan harimau apinya. Dan benar saja ketika si kakek dan nenek ini memakan pil itu dan melakukan kultivasi, Yifan dan juga Tuan Lee pun melakukan high toss sebagai semangat karena mereka telah berhasil menjebak pasangan kakek nenek itu. Setelah beberapa jam berlalu, kakek nenek ini pun sangat terkejut dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Karena saat ini Yifan dan juga Tuan Lee terlihat sangat akrab. Dan di sini juga Yifan pun mulai menunjukkan sifatnya yang sesungguhnya dengan cara menyiksa mereka berdua hingga mati-matian. Di sana Yifan pun memaksa agar mereka berdua untuk menjadi tetua baru keluarga Luo. Tapi karena pasangan ini tetap menolak, Yifan pun memberikan suatu siksaan yang sangat-sangat luar biasa mengerikan. Di sini Yifan pun juga menunjukkan kepada kakek Eci itu bagaimana bentuk asli dari si nenek kecil ini, bentuk wajah dan tubuhnya yang telah keriput itu. Di sini Yifan pun sengaja untuk menyerang mental mereka berdua karena secara fisik mereka berdua sangatlah kuat dan juga teguh dengan tidak mau menerima menjadi tetua baru keluarga Luo. Dengan serangan mental yang diberikan oleh Yifan membuat pasangan kakek nenek ini pun memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Luo. Dan hal itu pun disambut bahagia oleh Yifan. Tapi hal itu pun disambut dengan tatapan mengerikan dari mereka berdua. Setelah kejadian itu, Tuan Lee pun juga curhat kepada mereka berdua kalau ia juga merasakan hal yang sama seperti mereka berdua sebelumnya. Tuan Lee juga mengatakan meminta agar mereka berdua cepat-cepat akrab dengan nona muda keluarga Luo karena ialah satu-satunya yang dapat melindungi mereka dari Yifan. Kini Tuan Lee dan juga Yifan beserta dua orang tetua baru dari keluarga Luo kembali ke kediaman keluarga Luo. Di sana Yifan pun memperkenalkan nona mudanya kepada dua orang tetua baru milik keluarga Luo ini. Dan mereka pun langsung bersikap sangat ramah dengan nona muda itu. Karena mereka telah mendapatkan kabar dari Tuan Lee untuk segera dekat dan juga akur dengan nona muda itu. Jika mereka tidak mau merasakan siksaan maut yang diberikan oleh Yifan lagi. Dan di sini Yifan pun juga cukup bingung dan ia juga memberikan suatu teknik rahasia miliknya untuk pasangan kakek nenek ini untuk menjadi lebih kuat-kuat lagi. Dan selesailah alur cerita rangkuman full video yang telah hilang dari Magic Emperor. Full 254 episode dirangkum hanya dalam satu video saja. Gila ini bangke, capek aing ngocehnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!